Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Mari kita mulai acara kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfirullah ta'ala min kulli dzanbin. Salatu wassalamu ala habibinal Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh pengurus wilayah Matlaul Anwar Provinsi Sumatera Selatan, yaitu webinar dengan tema Membangun Era Guru Penggerak di Era 4.0 dan Masyarakat 5.0. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Irsyad Junaidi. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Matlaul Anwar yang diwakili oleh Bapak Sekjen Matlaul Anwar, Bapak Oke Setiadi Afendi SKM MSc. Dan yang kami hormati Ketua serta Sekretaris Matlaul Anwar Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Fajri Ismail dan Bapak Rasid Najib. Dan yang kami hormati wabil khusus kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang berkenan mengisi pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Sirozi MA PhD. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Boni Ahmad Setiawan MM. Selamat pagi Bapak. Serta seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Sungguh pagi hari ini kita merasa sangat bersyukur di waktu yang cerah, di hari yang cerah, di tempat masing-masing kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang bermanfaat yang dilaksanakan oleh PW Matlaul Anwar Provinsi Sumatera Selatan yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji Fajri Ismail. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan Mars Matlaul Anwar. Peserta mohon menyesuaikan.
Baik, terima kasih kepada peserta webinar semua yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Matlaul Anwar bersama-sama, dimanapun Anda berada. Bapak Ibu para peserta webinar Matlaul Anwar yang saya hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Sumatera Selatan sekaligus selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini, yang kami hormati kepada Bapak Dr. Haji Fajri Ismail MPDI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ayahanda kami Pak Kiai Dr. Andes Kiai Haji M. Irsyad Juwaili, Ketua Majelis Amanah Matlaul Anwar. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Matlaul Anwar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Oke Setiadi Afendi, SKM MSC. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus Matlaul Anwar se-Indonesia yang berkesempatan hadir pada webinar kali ini. Dan kemudian yang kami hormati Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Profesor Sirozi MA PhD dan Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan MM, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi di dalam webinar ini dalam rangka kita memperkuat tali silaturahmi baik pengurus Matlaul Anwar se-Indonesia maupun seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Salat beriring salam semoga berlimpah dan bercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta webinar, tidak banyak ingin kami sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa organisasi Matlaul Anwar ini sebuah organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Maka kami tergerak hati untuk bagaimana kita bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada banyak yang dilakukan oleh Matlaul Anwar, salah satu di antaranya yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu membangun keilmuan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang kita katakan bahwa yang dilaksanakan oleh Matlaul Anwar Sumatera Selatan, maka kami punya jargon from South Sumatra to Indonesia, bahwa gerakan pendidikan ini kita mulai dari seluruh Indonesia dan khususnya webinar yang dilaksanakan oleh Matlaul Anwar Sumatera Selatan. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan pertama kepada para pengurus Matlaul Anwar se-Indonesia yang telah hadir pada pagi hari ini, dan kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber dalam hal ini Pak Sirozi dan kemudian Pak Woni yang bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah membantu kegiatan pelaksanaan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Matlaul Anwar Sumatera Selatan akan membuat seri tentang webinar kita yang menyasar kepada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan guru dan dosen. Insya Allah kami akan menyiapkan sekitar 8 atau 9 tema kegiatan webinar kita, dan ini merupakan tema kita yang pertama, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa kita membuat webinar ini. Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar, dan kepada Pak Uke Setiadi Effendi kami mohon nantinya untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Fajri Ismail MPDI, luar biasa sekali. Salah satu gerakan di masa pandemi ini dalam meningkatkan kualitas dari guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya kepada guru-guru di Matlaul Anwar dimanapun Anda berada.
Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Fajar Ismail atas sambutannya pada kegiatan yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para peserta webinar dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua PP Matlaul Anwar yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Matlaul Anwar. Dan kami mohon kepada Bapak untuk dapat membuka acara ini secara langsung. Kepada Bapak Oke Setiadi Effendi SKM MSC, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina wa habibina wa quratil a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Irsyad Juwaili, yang sama-sama kita cintai, Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar, Bapak Kiai Haji Ahmad Sadli Karim, yang saya hormati, saya banggakan para narasumber kita hari ini, Profesor Sayroji, kemudian Bapak Boni Ahmad, dan mungkin juga narasumber lain yang belum saya sebutkan namanya, mohon maaf. Dan juga yang saya banggakan, para peserta webinar hari ini yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Matlaul Anwar Sumatera Selatan. Yang pertama-tama setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan hari ini, kita juga ingin mengulang lagi salawat dan salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum berbicara tentang guru, saya ingin mengajak kita semua bagaimana fungsi guru yang telah dilakukan oleh teladan kita, kecintaan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat beliau sebagai guru yang menceritakannya adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ceritakan tentang guru teladan kita, guru yang menjadi panutan kita? Allah mengatakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Walladzi, dialah Allah. Wa di sini adalah kata ganti dhamir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'atsa fil ummiyina, yang membangkitkan di tengah kaum yang umi. Kalau diterjemah buta huruf, tapi tidak sekedar itu. Nanti pembahasannya kalau di pengajian itu, bukan sekarang. Apa fungsi Rasulullah sebagai guru? Rasulan minhum. Rasul yang dibangkitkan di tengah-tengah kaum yang ummi. Apa yang Rasulullah jalankan? Yatslu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Mentazkiyah. Membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ini persis tadi lagu ya, Indonesia Raya yang kita nyanyikan. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Wa yuzakkihim. Baru kemudian ya,
Rasulullah sebagai guru, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan setelah beliau memberikan ya, pengajarannya sebagai pembimbing masyarakat, ya, sebagai murabi masyarakat, ya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Terselamatkanlah umat ini dari kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Jadi sehebat apapun kita sebagai guru, mungkin di sini ada yang pernah meraih guru predikat guru teladan. Mungkin di sini ada yang pernah mendapat sertifikat dari berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri. Mungkin di sini juga ada yang telah banyak murid-muridnya yang jumlahnya ratusan yang sudah menjadi murid-muridnya sebelumnya. Tapi sehebat apapun kita sebagai guru, jangan lupakan bagaimana teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi guru yang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, dimulai dari yatslu alaihim ayatihi, membacakan kitab-kitab Allah, membacakan wahyu Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaklah murid-murid kita semua yang pertama-tama dan utama mentilawahi, ya, membaca, mentadaburi, menghayati, lebih lagi mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mengamalkan ayat-ayat Allah. Baru setelah itu, ya, sebagai guru kita bisa membangkitkan jiwa, wa yuzakkihim. Baru setelah itu ilmu yang kita ajarkan pada mereka bisa masuk kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru setelah itu insya Allah kita akan bisa membimbing umat manusia dari kesesatan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berqudwah, ya, kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fungsi Rasulullah sebagai Rasul, sebagai guru, sebagai pembimbing ini yang menceritakan Allah langsung, yang dilakukan olehnya adalah dengan mengajak, ya, semua umat untuk membaca ayat-ayat Allah. Jadi jangan lupa, sehebat apapun kita, predikat teladan setingkat apapun yang kita punyai, sebanyak apapun sertifikat dalam dan luar negeri yang kita punyai, jangan lupakan agar kita juga membacakan ayat-ayat Allah dan mengajak mereka yang kita, ya, beri pengajaran untuk rajin membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, ya, saya ingin menyampaikan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya beliau yang sudah banyak diceritakan dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah diceritakan sifat-sifatnya di Al-Quran, di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Ini tujuan pendidikan kita di Matlaul Anwar juga penting ini kita pahami. Selain tadi yatlu alaihim ayatihi, ya, kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat memiliki sifat-sifat yang khas. Di surah Al-Fat diceritakan di ayat terakhir, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dzalika masalahum fit taurat wa masalahum fil inzil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'zibu dzirra'a liyaghiza bihim al-kuffar. Jadi digambarkan sahabat Rasulullah itu sifat mereka yang paling utama yang digambarkan dalam Injil dan Taurat, juga tentunya di Al-Quran, kazar'in akhraja syat'ahu, ya,
seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi. Makin kuat tanaman itu dengan tumbuh tunas-tunas di sekelilingnya. Sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh kita, apalagi dengan sekolah-sekolah di Matlaul Anwar, haruslah pendidikan yang menghasilkan kader-kader untuk Islam dan Matlaul Anwar. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaruhu fastaghlada fastawa ala suqihi. Yu'zibu zira'a liyaghiza bihamal kuffar. Itulah yang paling yang membuat menggetarkan semua umat manusia yang tidak suka dengan ayat-ayat Allah. Jadi pesan saya dan pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar lewat saya, dua tadi. Kita kembali mengkuduahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun kita sebagai guru, predikat apapun kita sebagai guru, berapa banyak ijazah kita sebagai guru, jangan lupakan bacakan kepada mereka yang kita ajarkan. Yatlu alaihim ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ajak mereka mentilawahi ayat-ayat Allah. Yang kedua, fungsi kita sebagai guru haruslah mendidik murid-murid kita menjadi kazar'in akhraja syat'ahu. Kita menjadi tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunas itu makin mengokohkan tanaman tersebut. Pendidikan yang menghasilkan kader-kader Matlaul Anwar, kader-kader Islam yang tangguh. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Moga-moga dengan uraian ini bisa membentuk visi dan misi kita sebagai guru, sebagai guru umat ini, umat manusia. Kita menjadi guru ini untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk siswa-siswi kita, tapi untuk semua umat manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oke Setiadi Effendi. Mohon untuk dapat membuka acara pada pagi hari ini, Bapak. Ya, bismillah. Dengan sama-sama kita semua yang hadir hari ini membaca Bismillahirrahmanirrahim dan bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita buka acara dengan untuk mengangkat tema guru penggerak di masa 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Tes satu. Baik, terima kasih kepada Bapak Oke Setiadi Effendi SKM MSc selaku Sekretaris Jenderal Matlaul Anwar yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Ketua Umum dan membuka acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Para peserta dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara pembukaan seminar pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan langsung masuk kepada webinar kita dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum itu kita akan skorsing selama 2 menit untuk persiapan masuk ke webinar. Saya mohon pamit untuk sementara waktu dan akan kembali lagi. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz al-bas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Razi. Terima kasih, Bapak Oke Setiadi. Terima kasih, Bapak Dr. Fajri. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga narasumber yang juga hadir pada pembukaan ini.
Kita stop video dulu. Kita dengarkan dulu nih, mana ceritanya, arahannya. Baik, para peserta webinar kemanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya selaku moderator pada pagi hari ini. Namun, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Shirazi MA PhD, dan ada Bapak Dr. Woni Ahmad Setiawan MM. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu melalui CV yang sudah ada di tangan saya. Yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Muhammad Shirazi, kelahiran 6 Agustus 1961. Kelahiran dari Curug Bengkulu. Beliau merupakan profesor di bidang pendidikan sejak tahun 2005 dan merupakan rektor UIN Raden Patah Palembang hingga tahun 2020. Beralamatkan rumah di Jalan Sukamlati nomor 2615 RT 2606 Kecamatan Sukarami. Nomor HP bila nanti ada pertanyaan langsung ke beliau ataupun mengontak beliau di 0811 716 852. Sekali lagi 0811 716 852. Pendidikan beliau, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan UIN Raden Patah Palembang, atau pada saat itu IAIN Raden Patah pada tahun 87. Kemudian telah menamatkan S2 di Department of Social Anthropology, School of Oriental and African Studies di University of London, England, tahun 92, dan gelar PhD beliau dapatkan di Department of Educational Policy, Faculty of Education, Monash University, Melbourne, Australia. Banyak sekali seminar-seminar dan juga kegiatan-kegiatan yang telah beliau laksanakan, dan ini tentu saja akan menambah wawasan kita pada pagi hari ini. Baik, para hadirin pemirsa sekalian, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini adalah membangun guru penggerak di era 4.0 dan masyarakat 5.0. Kita mengetahui bahwa guru penggerak ini adalah sebuah gerakan baru di dalam dunia pendidikan yang dikenalkan sejak tahun 2011. Melalui sumber yang saya dapatkan bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Dan akan dikader sebagai kepala sekolah. Nah, untuk itu, untuk membahas bagaimana potensi guru-guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus kepada guru-guru Matlaul Anwar, kita akan mendengarkan materi pertama dari yang kita hormati lagi, kita muliakan, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Shirazi, MA PhD. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Shirazi. Bagaimana suaranya, apakah kedengaran? Baik,
Yo, selamat Baik, pagi. langsung Assalamualaikum. saja hadir. Ya. Waalaikumsalam, Prof. Sirazi. Baik, Prof. Sirazi, langsung akan kami berikan waktu kepada Prof. Sirazi untuk menyampaikan materi tentang guru penggerak, membangun guru penggerak di era 4.0 dan masyarakat 5.0. Ini sangat luar biasa, Prof. Sirazi. Tidak sabar lagi kami mendengarkan, waktu dan tempat kami persilakan, Pak Profesor. Ya. Ya, terima kasih Pak Faruk, Mas Agus Faruk ya, sudah mengawal acara pembukaan acara ini dengan sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para pimpinan pusat Matlaul Anwar yang hadir ya. Tadi ada Pak Oke yang sudah memberikan arahan yang luar biasa. Ketua PW Matlaul Anwar, Bapak Dr. Fajri Ismail ya. Dan tentu Pak Woni ya, narasumber kita dari IPB, dan tentu semua peserta yang hadir, yang saya lihat ini banyak ya teman-teman sahabat saya ya. Ini ada Pak Muhammad Zain ya, ada Pak Amri Siregar ya, dan semuanya. Yang pertama Bapak-Bapak ya, pertama saya ingin aturkan terima kasih atas undangan dari PW Matlaul Anwar ini sehingga saya bisa ikut ya dalam webinar yang luar biasa ini. Seperti disampaikan akan ada 8 seri ya webinar ya, kita tunggu, ini luar biasa ya. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang guru penggerak. Dan ini Pak Faruk, ini saya bisa share screen atau gimana? Atau ada ya? Kalau bisa mohon izin saya mau share screen ya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari tema besar yang diberikan, saya membatasi pembahasan pada guru penggerak ya dan tantangan pendidikan era industri 4.0 ya. Sutasmina yang saya hormati, terkait dengan topik ini, yang pertama nanti ya saya akan ajak kita untuk melihat sebenarnya seberapa urgensi dari program guru penggerak ini. Ya, saya kira penting kita memahami urgensinya supaya kita bisa melihat arah program ini dengan baik. Yang kedua nanti saya akan mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya tujuan ya dari program guru penggerak ini. Lalu dari sana nanti kita melihat apa sesungguhnya yang bisa kita harapkan. Apa ekspektasi kita ya, apa yang ingin kita harapkan terwujud melalui program guru penggerak ini. Nah, lalu kita akan melihat konteksnya ya, apa sesungguhnya yang terjadi di revolusi industri keempat atau 4.0 ini, ya apa sesungguhnya yang menjadi karakteristik dari era 4.0 ini yang penting untuk kita kontekstualisasikan dengan berbagai ikhtiar pembangunan pendidikan kita, termasuk ikhtiar kita di dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru kita. Lalu dari sana nanti kita akan melihatnya juga bagaimana implikasi dari era 4.0 ini terhadap
masa depan, ya, teknologi, masa depan dunia kerja, dan kita akan lihat nanti, ya, saya akan kutip beberapa pendapat Pak ahli, ya, ke depan dan saat ini juga sudah mulai terasa akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sangat penting itu nanti akan hilang dan akan muncul, ya, skill-skill baru yang sangat dibutuhkan, yang itu nanti, ya, harus menjadi perhatian dari dunia pendidikan kita, khususnya para guru penggerak. Lalu nanti yang bagian terakhir saya akan memperkenalkan apa yang saya katakan ada 7, ya, ada 7 tantangan yang dihadapi oleh guru penggerak kita ke depan. Ya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa menjadi guru penggerak itu nanti bukanlah sesuatu yang mudah, dan satu tanggung jawab yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa, ya, jadi kalau kita berandai-andai, ya, kenapa Mendikbud kita yang baru, ya, yang sering disebut Mas Menteri, itu tiba-tiba mengejutkan kita dengan satu program yang bahasanya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat sangat substantif, ya. Saya kira yang pertama memang dari tahun 2000 sampai tahun 2018, 2019, ya, itu kita memang wajah pendidikan kita itu kalau dilihat, ya, di peta pendidikan internasional itu memang tidak terlalu menggembirakan. Jadi memang kualitas, ya, lulusan pendidikan kita itu masih sangat rendah. Nah, di sini misalnya saya lihat ada data, ya. Jadi ini hasil survei dari PISA, ya. Program for International Students Assessment, ya. Ini ada satu asesmen terhadap kualitas, ya, pelajar. Nah, untuk Indonesia itu dalam bidang membaca itu 70% siswa kita itu berada di bawah kompetensi minimum, ya. Ini 70% di bawah kompetensi minimum, ya. Ya, artinya memang jauh sekali kemampuan membaca, ya. Ini kemampuan membaca. Nah, kalau dilihat dari bidang matematika, nah, itu malah persentasenya lebih besar lagi, 71%, ya, di bawah kompetensi minimum. Ya. Lalu bidang sains, kita juga masih jauh di bawah. Ya. Meskipun banyak anak-anak kita yang berhasil memenangkan Olimpiade Sains, ya, tetapi overall, ya, secara keseluruhan pendidikan sains kita masih sangat memprihatinkan. Hanya 60% siswa kita di bawah 60% siswa kita berada di bawah kompetensi umum. Nah, kemudian, ini lagi yang sangat menyedihkan. Ternyata 41% siswa kita itu dilaporkan mengalami perundungan berapa kali dalam sebulan. Ya, perundungan ini kan artinya mengalami dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, itu dalam banyak hal, banyak sebabnya. Nah, lalu last but not least yang sangat penting, ya, untuk bisa maju berkembang itu kan penting sekali seseorang punya pola pikir untuk berkembang. Ya, kalau istilahnya Ivan Illich itu self achievement motivation, harus ada motivasi untuk berkembang. Nah, ternyata anak-anak Indonesia itu hanya 29% itu yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah. Ya, jadi artinya 71% anak-anak kita itu melihat bahwa sesungguhnya jadi apapun yang mereka lakukan, mereka itu nggak bisa maju, gitu kan. Nah, jadi memang sudah sangat pesimis posisinya. Jadi berat sekali tugas kita ke depan, bukan hanya membenahi sarana dan prasarana, tapi memang membenahi mindset
guru-guru kita dan mindset para pelajar kita. Kemudian Bapak Ibu, kenapa program guru penggerak ini sangat penting? Ya, ini kalau kita lihat ini hasil survei ya tahun 2000, data 2020 saya ambil dari Kemendikbud kita. Itu skor kompetensi guru kita, ya itu hanya rata-rata 57% per 100. Nah, jadi kalau disurvei itu rata-rata kompetensi guru SD kita itu hanya 54,8%. Ya, artinya ya ini sebenarnya nggak lulus ya. Jadi kalau standar lulus dibuat 60, nah itu nggak lulus. Untuk guru SMP agak tinggi sedikit, 58,6%. Dan untuk SMA ya lumayan, 62,3%. SMK, nah ini sama dengan standar kompetensi guru. Jadi guru-guru kita ini ya kasarnya itu sebagian besar itu belum kompeten ya di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pendidik. Nah, para peserta seminar yang saya hormati, kalau kita baca nomenklatur atau desain program yang dibuat oleh Mendikbud, nah itu ada 5 tujuan ya program guru penggerak ini. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, student-centered learning. Ya ini sangat, tujuan yang pertama itu mengubah paradigma pendidikan dari teacher-centered ke student-centered learning. Nah, ini tugas guru penggerak nanti. Yang kedua, menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Artinya mendorong reformasi pendidikan. Di sini disebutkan ekosistem. Ya, artinya memang semua perangkat yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan itu memang harus dibenahi. Dan di situ guru penggerak nanti diharapkan memainkan perannya. Nah, yang ketiga, guru penggerak ini nanti diharapkan bisa mendorong guru yang lain, ya, peer group mereka, kolega mereka, agar mampu memimpin kegiatan pembelajaran dan menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia. Ini artinya di balik ini ada asumsi bahwa sesungguhnya banyak guru-guru kita sekarang ini nggak bisa memimpin kegiatan pembelajaran. Mungkin mereka hadir di kelas, tapi mereka nggak bisa memanage dan memimpin kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga ya sering kita dengar ada guru yang kerjaannya marah-marah saja gitu kan. Ada yang nangis gitu kan, ada yang merajuk gitu kan. Ini kan sebenarnya karena mereka tidak mampu memimpin kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau dulu kita bicara transformasi pendidikan itu kita bicara apa yang dilakukan oleh Kemendikbud, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, gitu kan, apa yang dilakukan oleh Presiden. Nah sekarang pendekatannya itu pendekatan di bawah ya, pendekatan di bawah dengan memfungsikan guru-guru. Nah ini sesuatu yang luar biasa, ya pendekatan yang luar biasa. Nah yang kelima, guru-guru penggerak ini diharapkan nanti mencetak agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan, mampu menghasilkan murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila. Nah ini, berkompetensi global, berkarakter Pancasila. Nah, diharapkan kita nanti mungkin 5 tahun ke depan, kalau ada survei lagi dari PISA itu, kita bukan lagi 50% di bawah standar ya, tapi kalau bisa standar kompetensi anak-anak kita akan meningkat. Nah, peserta seminar yang saya hormati, jadi banyak sekali ekspektasi ya. Ekspektasi kita sangat besar ya dari para guru penggerak ini nanti, ya mereka harus bisa memimpin proses, harus bisa melatih ya guru-guru lain menerapkan student based learning, menjadi agen transformasi, memimpin, memfasilitasi, menginspirasi kegiatan belajar. Luar biasa. Ya, tanggung jawabnya luar biasa. Nah, ke depan ini akan ada perubahan ya, perubahan yang luar biasa ya, arah perubahan peran guru dalam konsep merdeka belajar.
Nah, ini yang ingin diwujudkan melalui program guru penggerak ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini paling tidak ada 5 perubahan. Ya, kalau sekarang mungkin guru itu ya disebut sebagai pelaksana kurikulum. Ya, nah ke depan guru itu yang menjadi pemilik kurikulum itu guru, gitu kan. Jadi peran guru nanti akan akan sangat sentral. Pemilik dan pembuat kurikulum. Kalau sekarang guru menjadi sumber pengetahuan satu-satunya, nah ke depan guru itu fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Kalau sekarang guru itu penilaian terhadap guru itu menggunakan kualifikasi sebagai penentu kualitas, nah ke depan kompetensi ya dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran. Jadi kalau sekarang ya diasumsikan kalau gurunya sudah S1, S2 itu dia akan sudah mampu ya mengajar dengan baik. Nah, ke depan kualifikasi tidak cukup ya. Ke depan itu kompetensinya akan kita nilai. Jadi ada kemungkinan ke depan nggak ada jaminan kalau seorang itu sudah S1 atau S2 itu bisa diangkat menjadi guru atau bisa menjadi guru yang baik. Kemudian pelatihan guru kalau sekarang ya mungkin tidak semuanya, tapi saya kira sebagian besar itu sekarang itu berdasarkan teori. Nah, ke depan pelatihan guru akan dilakukan berdasarkan praktik. Nah, ini yang benar-benar kita tunggu ya. Akan ada satu pola pelatihan untuk guru-guru kita yang lebih baik, yang betul-betul bisa mengupdate pengetahuan mereka dan mengupdate skill mereka. Tidak sekedar pengenalan teori. Lalu, kalau sekarang kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan administrasi. Pokoknya ada borangnya, dokumen-dokumennya cukup, ya itu bisa naik pangkat. Ya. Nah, ke depan kinerja guru dinilai secara holistik. Ya, tentu bukan hanya borang administrasinya, tapi akan dilihat ya bagaimana performa mereka juga di dalam mengajar. Nah, di dalam proyeksi Kemendikbud, ya, untuk tahun 2020-2025 itu akan diangkat 100.000 ya untuk seluruh Indonesia, 100.000 guru penggerak. Nah, lalu diharapkan nanti 2005-2030 itu 200.000. Lalu 2030-2030 400.000. Nah, ini luar biasa ya. Ya, artinya di dalam 15 tahun ke depan ini kita akan punya 900.000 ya guru penggerak. Nah, menariknya ke depan guru-guru penggerak inilah nanti yang akan diangkat menjadi kepala sekolah, yang angkat menjadi pengawas. Nah, jadi kalau guru-guru tidak masuk menjadi guru penggerak itu jangan berharap bisa menjadi kepala sekolah. Jadi kalau sekarang kan kalau guru menjadi tim sukses bupati, wali kota, gubernur, nah itu walaupun dia guru yang malas, ada peluang jadi kepala sekolah. Nah, ke depan nggak bisa. Karena persyaratannya ya untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pengawas itu harus jadi guru penggerak. Nah, kemudian guru penggerak itu ada guru pamong. Nah, jadi kalau sekarang guru pamong itu adalah guru yang untuk ngeloni, mendampingi mahasiswa-mahasiswa keguruan yang PPL, yang praktik. Nah, ke depan guru-guru yang sudah lama mengajar itu pun dia akan punya pamong di sekolahnya masing-masing. Ya, pamong inilah nanti akan membantu mengarahkan mereka. Nah, saya harapkan sampai di sana kita bisa menangkap ya kenapa Mendikbud begitu gencar, begitu bersemangat mengembangkan program Belajar Merdeka dan program Guru Penggerak ya salah satu segmen dari program Belajar Merdeka itu. Nah, karena kita akan melihat tugas-tugas guru penggerak ini di era
ya 4.0, maka kita akan melihat sesungguhnya apa yang ada, apa yang terjadi ya. Meskipun ini sudah sering ya, saya yakin kita semua sudah sering mendengar dari para ahli ya, apa yang terjadi di era 4.0 ini, yang disebut dengan the fourth industrial revolution ya. Saya tidak akan menjelaskan ya mana yang the first, the second, the third, the fourth ya. Tapi saya hanya akan mengajak kita melihat beberapa apa yang terjadi di era ini. Nah, oleh Nick Van Dam, ya ini salah seorang penulis, menurut dia the fourth industrial revolution itu adalah the advance of cyber physical system. Jadi satu sistem cyber physical yang sangat tinggi, ya puncak dari satu sistem cyber physical. Nah ini menurut Nick Van Dam dalam bukunya. Nanti kita lihat bukunya, menarik sekali. Ada 4 hal yang terjadi ya di era ini ya menurut Nick Van Dam. Pertama, a mechanism control or monitor by computer-based algorithm. Ya, di era ini ya ada satu mekanisme yang dikontrol dan dimonitor oleh satu algoritma yang berbasis komputer. Nah, jadi komputer ini menjadi basis pengawasan dan basis untuk mengontrol berbagai kegiatan. Jadi sangat penting peran komputer. Jadi kalau masih ada yang nggak punya komputer di era ini, itu dia out of mechanism. Ya, out of mechanism. Yang kedua, di era 4.0 ini, tightly integrated with internet and its users. Nah, jadi di era ini, segala sesuatu itu terintegrasi secara ketat. Ya, secara ketat dengan internet dan para penggunanya. Nah, jadi internet itu ya seperti jaring laba-laba yang menghubungkan, yang mengintegrasikan segala sesuatu, mengintegrasikan pekerjaan, mengintegrasikan sistem layanan, dan mengintegrasikan orang-orang yang ada di era ini. Lalu yang ketiga, involving entirely new capabilities for people and machine. Nah, di era ini ya ada kapabilitas, ada kemampuan-kemampuan baru yang muncul ya, baik kepada manusianya maupun pada mesin. Ya. Jadi di era ini kalau kita tidak belajar atau kita berhenti belajar, tidak beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Karena apa? Karena di era ini kemampuan kita itu harus terus diasah, harus terus diupdate supaya kita bisa mengikuti perkembangan. Dan mesin juga begitu. Mesin juga terus diupgrade. Coba kita lihat sekarang misalnya laptop ya, kalau dulu ya RAM-nya 1 GB, 2 GB. Sekarang sudah ada yang RAM-nya sampai 8 GB. Nah, kemudian memori penyimpannya, kalau dulu ya kita punya 35 GB itu udah hebat ya. Sekarang ada yang 1 tetra ya, laptop. Handphone juga begitu. Sekarang handphone sudah ada yang 512 GB daya simpannya. Ya. Kalau dulu kita baru punya 10 GB aja udah hebat kan. Jadi peningkatan teknologi itu, kapabilitas teknologi itu juga terus meningkat. Dan sehingga kapabilitas orang-orang yang ada juga harus meningkat. Jadi kalau orang malas, apalagi berhenti belajar, ya pasti ketinggalan, pasti tergilas di era ini. Lalu yang keempat, apa yang sesungguhnya yang menjadi pemicu dari berbagai perubahan yang terjadi? Ya, di sini disebutkan era 4.0 ini fueled by smaller and more powerful sensors. Nah, era ini dipicu oleh sistem sensor yang kecil sebenarnya, tetapi powerful, gitu kan? Apa itu? Jadi yang memicu perubahan-perubahan itu, yang memicu integrasi yang terjadi, jaringan-jaringan yang terjadi itu adalah pertama the mobile internet, yang kedua machine learning, dan yang ketiga artificial intelligence.
Nah, ini yang terjadi di era 4.0 ini. Ini penting untuk kita pahami. Nah, artinya kalau Anda menjadi guru penggerak di era ini, Anda harus paham betul ini. 4 hal ini harus paham betul. Ya, karena 4 hal ini nanti akan kita bicarakan akan membawa implikasi yang sangat serius terhadap sistem layanan pendidikan kita. Nah, selanjutnya dengan berbagai kondisi yang berubah ini, maka sesungguhnya di sini ada close swap. Close swap ini adalah ketua ketua salah satu asosiasi internasional ya di bidang ekonomi ya. Dia menulis ada 3 karakteristik penting dari era revolusi industri. Yang pertama, velocity, ya, exponential rather than linear. Di era ini segala sesuatu itu tidak terjadi secara linear. Ya, kalau linear itu kan jelas ada segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya 1, 2, 3 gitu. Dari 1 nyambung 2, nyambung 3. Itu gampang kita ikuti. Santai-santai kita bisa mengikutinya. Tapi di era ini terjadi secara eksponensial. Terjadi secara cepat dan tidak beraturan. Gitu. Jadi orang bisa saja dari 1 langsung loncat ke 5 gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan disruption, the era of disruption. Kenapa era ini disebut era yang disruptive, ya, era yang kacau balau, yang tidak terkendali gitu, tidak linear. Kalau kita selama ini linear, itu pelan-pelan, alon-alon, asal fakon. Itu sekarang nggak bisa dipakai lagi alon-alon asal fakon, karena nggak ada yang alon-alon di era ini, semuanya sangat cepat. Nah, yang kedua, ya, menurut Klaus, ya, karakteristik dari era ini ada breadth and depth, ya, luas dan mendalam, ya. Mengapa dikatakan luas dan mendalam? Karena combining multiple technologies that are leading to unprecedented paradigm shift. Nah, di era ini semua teknologi itu terkombinasi satu sama lain, sehingga memaksa terjadinya perubahan-perubahan paradigma. Jadi teknologi kesehatan, ya, teknologi ekonomi, ya, teknologi industri, semua teknologi itu satu sama lain terkombinasi sehingga mendorong terjadinya perubahan paradigma. Ya, di bidang ekonomi terjadi perubahan paradigma, ya, di bidang sistem layanan terjadi perubahan paradigma, dan juga nanti di dunia pendidikan harus ada perubahan paradigma. Kalau enggak, pasti pendidikan kita akan ketinggalan. Lalu yang ketiga, menurut Klaus, di era ini itu terjadi apa yang disebut system impacts. Ya. Jadi transforming entire system across and within countries, companies, industries, and society as a whole. Ya. Jadi di era 4.0 ini yang berubah, yang bertransformasi itu bukan hanya unit-unit teknis kerja saja, tapi yang bertransformasi adalah sistem, satu sistem. Nah, dan sistem ini terjadi bertransformasi tidak hanya secara nasional, tetapi juga across boundaries, ya, secara internasional. Nah, antar perusahaan, antar industri, dan antar masyarakat. Nah, jadi apa yang perubahan yang terjadi di Amerika itu juga akan membawa perubahan juga di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Ya. Itu yang disebut dengan sistem impact. Nah, apa sesungguhnya yang membuat perubahan-perubahan itu terjadi? Nah, ini ada yang disebut dengan the top technological drivers of change. Jadi ada teknologi-teknologi yang mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi di era 4.0 ini. Ya, mungkin ini secara cepat saja, ya, ada mobile internet, cloud technology, new energy supply,
and technology, crowdsourcing, ya, artificial intelligence, advanced computer power and data, Internet of Things, dan lain sebagainya, robotik, ya, advanced robotik, autonomous transport, ya, manufacturing, and 3D printing. Nah, ini ya menurut para ahli adalah the top technological drivers of change. Inilah teknologi-teknologi yang mendrive perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kita saat ini. Ya, siapa yang memiliki, menguasai teknologi ini, salah satunya, apalagi semuanya, nah mereka lah yang akan mendikte perubahan-perubahan. Ya. Kalau kita tidak menguasainya, maka kita akan didikte oleh perubahan. Nah, selanjutnya, bagian akhir dari apa yang saya sampaikan adalah apa sesungguhnya tugas, tantangan tugas guru penggerak di era industri nanti. Ya, mungkin ini penting supaya kita harus mikir-mikir nih, saya mau ikut nggak ya guru penggerak gitu kan? Jangan nanti kalau bahasa Palembangnya jangan beladasan ya. Ya, pokoknya saya ikut deh. Nah, kita penting ada tantangannya. Jadi mikir-mikir dulu deh. Ya, kalau nggak siap mengatasi tantangan ini, ya nggak usah ikut gitu kan. Nah, yang pertama ya menurut saya ke depan guru penggerak ini tugas pertamanya adalah mendorong penerapan teknologi digital dalam sistem layanan pendidikan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita ini nggak usah yang canggih-canggih. Kita mau belajar daring aja. Coba lihat, begitu pontang-panting, begitu banyak masalahnya. Ya, mengapa kita kok melaksanakan belajar daring aja kerepotan gitu? Mengapa? Karena kita lembaga-lembaga pendidikan kita banyak yang belum tersentuh oleh teknologi digital, gitu kan. Nah, jadi sekarang Mendikbud kok seperti kok baru tahu, oh kok ternyata banyak sekali ya sekolah kita itu yang belum ada jaringan internetnya. Lah, kok baru tahu gitu kan? Nah ini sudah dari dulu kita tahu gitu, karena pemerintah daerah, pemerintah ini sungkan sekali berinvestasi dibilang teknologi informasi ini. Ya kalau bangun gedung bermiliar-miliar itu ya biasa, tapi kalau membayar internet gitu 100 juta 1 bulan itu dianggap terlalu mahal. Padahal di era 4.0 ya itu belanja yang wajib gitu kan. Jadi kalau di sekolah kita, di kampus kita tidak ada jaringan internet yang baik, ya yang jelas paling-paling kita bisa melaksanakan 20 atau 30% dari kegiatan belajar. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali ya ahli-ahli ya bidang IT ini mengembangkan teknologi yang disebut dengan edtech ya, educational technology ya. Ini banyak sekali ya, ada bahwa kenapa ini penting ya, kenapa dunia pendidikan kita harus keeping pace with edu technology. Yang pertama, technology has a profound impact on today's youth ya. Jadi generasi milenial sekarang ini adalah generasi teknologi. Jadi kalau sekolah kita tidak tersentuh oleh teknologi, maka sekolah akan ditinggalkan. Mereka lebih senang nongkrong di tempat-tempat lain, di warnet, daripada di sekolah gitu kan. Kemudian technology has provided teachers and learners with a new and enhanced way of interacting. Nah, jadi sesungguhnya dengan teknologi itu interaksi guru murid itu bisa berkembang secara maksimal. Ya kalau selama ini ya hanya bisa tatap muka di kelas, ya sekarang dengan teknologi itu interaksi guru murid bisa berkembang bentuk-bentuk momen ya, timeless ya. Jadi tidak terikat waktu dan spaceless ya, tidak terikat ruang itu. Nah, kemudian teknologi sekarang ini sudah digunakan untuk merancang ya pendidikan gitu. Jadi bukan hanya sebagai peralatan pelengkap, tetapi desain pendidikan kita itu sudah harus teknologi based. Ya. Ke depan itu kita merancang kurikulum itu sudah harus berbasis teknologi. Nah, kalau sekarang kan anehnya
kurikulumnya itu dirancang untuk secara manual, untuk kegiatan manual, tetapi digunakan untuk belajar daring, ya pasti nggak kena, pasti repot ya. Muridnya repot, gurunya juga repot. Jadi teknologi itu bukan hanya pelengkap di dalam teknis, di dalam pelaksanaan, tapi juga dia harus diterapkan, applied in manufacturing education. Jadi digunakan di dalam merancang ya pendidikan kita. Nah, kemudian tentu infrastruktur digital ini harus dikembangkan. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian di sini mungkin nggak perlu saya jelaskan ya. Kalau kita baca beberapa buku ya, googling di internet itu ada ya the top educational technology trend teknologi pendidikan yang top saat ini ya. Kemudian ini ada juga dari Brandon Jarman ya, dia sebut 6 exciting edu technology trend of 2019 ya. Jadi dia sebutnya exciting edu technology ya. Ini artinya kalau guru menggunakan teknologi ini itu akan sangat menyenangkan ya, baik bagi guru itu sendiri maupun bagi murid. Nah, itu tantangan pertama ya bagi guru penggerak ya ke depan, bagaimana mereka bisa ya mendesak ya penerapan teknologi digital di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau itu berhasil, insya Allah pendidikan kita akan bisa catch up, ya, bisa bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain. Nah, tantangan kedua menurut saya adalah memperkenalkan teknologi dan skill masa depan kepada peserta didik. Nah, jadi anak-anak kita itu harus diperkenalkan dengan skill masa depan. Sesungguhnya ke depan itu apa sih, ya, skill yang diperlukan, ya. Lalu apa pekerjaan yang dibutuhkan, ya? Nah, karena apa? Karena ternyata nah ini ada buku ya, mungkin nanti kalau ada waktu, ini buku Dr. Nick Van Dam ya, The Fourth Industrial Revolution and the Future of Job ya. Nah, antara lain ya di sini juga ada disappearing job due to technological advance. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghilang ya saat ini nih. Kalau dulu ya di zaman saya kuliah itu apa namanya seperti apa ya, mail carrier ya, Pak Pos itu sangat penting gitu kan, ngantar wesel pos kita gitu kan. Ya sekarang ini nggak ada lagi, orang nggak perlu lagi, semua sudah mobile banking, internet banking gitu kan. Librarian ya sekarang sih masih aja ya, pustakawan itu ya meskipun nggak perlu banyak-banyak tapi masih diperlukan. Tapi ke depan kalau perpustakaan kita sudah fully digitalized ya, sudah menerapkan teknologi digital, ya nggak perlu lagi pustakawan gitu kan. Makanya yang guru yang sekarang misalnya ingin mutasi jadi pustakawan, ya mikir-mikir dulu ya. Karena ke depan kalau menurut Elena Prokopets, ya ini salah satu job yang akan hilang. Nah, gitu juga fast food cook, ya tech examiner dan lain sebagainya, ya. Travel agent, ya travel agent, wah, saya kira di Indonesia udah lama ini karena kita beli tiket itu semua sudah online, ya. Newspaper reporter itu juga sudah mulai hilang. Flight attendant, ya pramugara juga itu akan semakin kurang diperlukan. Nah, ini banyak sekali newly emerging job, ya pekerjaan-pekerjaan yang muncul sekarang. Ya, seperti application developer, ya, mengembangkan aplikasi, social media manager, Uber drivers. Nah, ini pekerjaan baru ini menjadi driver dari Uber ya. Driverless car engineer, cloud computing. Nah, nggak usah saya bacakan semua ya. Artinya
banyak sekali sekarang memang pekerjaan-pekerjaan yang dulu sangat penting, sekarang menghilang, ya nggak penting lagi. Tetapi lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill-skill baru. Nah, anak-anak kita itu harus diperkenalkan dengan newly emerging job ini, supaya mereka ke depan tidak menjadi pengangguran, supaya ke depan mereka tidak menjadi penonton gitu. Nah, dan itu salah satu tantangan terberat bagi guru penggerak ke depan, ya menurut saya seperti itu. Nah, sekarang ini ada apa namanya dari World Economic Forum ya, yang tadi ada Klaus itu ketuanya itu. World Economic Forum itu berdasarkan kajian itu menyebut ada top 10 skills ya, top 10 skills required in the future ya. Jadi 10 skill yang memang wajib ya, yang sangat dibutuhkan ke depan ya. Nah, ini pertama complex problem solving. Nah, jadi anak-anak kita harus dilatih bagaimana menyelesaikan masalah. Critical thinking, berpikir kritis. Creativity, kreatif. People management, ya. Coordinating with others, ya. Berkoordinasi, ini penting ke depan ini. Emotional intelligence, ya. Judgment and decision making, service orientation, negosiasi. Ini adalah skill yang sangat penting ke depan. Cognitive flexibility, ya. Nah, jadi ini yang kedua yang menjadi tantangan guru penggerak ke depan, bagaimana mendorong ya guru-guru mendesain kurikulum yang up to date, yang aktual, yang bisa memperkenalkan skill-skill terbaru pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa bersaing baik sebagai pribadi maupun di dunia kerja nantinya. Nah, kemudian tantangan ketiga ya untuk guru penggerak di era 4.0 ini adalah membangkitkan mindset peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi dirinya. Ya. Jadi selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli ya dengan cara berpikir ya anak-anak kita. Ya, bahwa skill itu penting, tapi ternyata skill juga itu tidak akan banyak artinya kalau dia tidak punya mindset yang positif. Nah, jadi secara khusus ini saya kutip di sini ya. Pertama, ini dari Robert Frost ya. Dia katakan, I am not a teacher but awakener. Jadi peran penting seorang guru itu adalah sebagai awakener untuk membangunkan ya. Membangunkan peserta didik gitu supaya rajin, yang malas jadi rajin gitu kan, yang tidak kerja keras bisa menjadi kerja keras. Jadi ini tugas guru ke depan, menjadi awakener ya. Nah, kemudian ini dari Plutarch ya. Dari Plutarch ini ya salah satu tokoh pendidikan ya yang klasik ya. Apa dia katakan? The mind is not a vessel that needs filling, but wood that needs igniting. Ya, pikiran itu bukanlah sebuah tangki, ya, vessel bukan sebuah tangki yang harus diisi, bukan. Tetapi kayu yang perlu di igniting, yang perlu ya disulut lah ya supaya menimbulkan api gitu kan. Jadi tugas guru itu menurut dia itu bukannya seperti mengisi tangki dengan air atau dengan minyak, tapi seperti kita menyulut kayu dengan api supaya kayu itu terbakar hidup gitu, sehingga anak kita itu lebih aktif, lebih dinamis, lebih kreatif di dalam belajar. Kemudian saya kutip juga dari Albert Einstein ya, yang mengatakan education is not the learning of facts, but the training of mind to think. Jadi pendidikan itu ya bukan belajar fakta-fakta, ya mengingat fakta-fakta, tapi belajar bagaimana cara berpikir gitu. Ini yang sangat penting. Nah,
Barangkali kalau kita katakan sekarang ini kan anak-anak kita lebih banyak diperkenalkan, oh fakta-fakta ini seperti ini, diajari menghafal gitu, tapi tidak diajari cara berpikir. Ya. Nah, ini perubahan ke depan yang menjadi salah satu tanggung jawab guru penggerak kita. Nah, kemudian education is not the filling of a pot, but the lighting of a fire. Nah, jadi mirip, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan, ya, yang sudah kawakan, ya, itu sesungguhnya sangat menekankan bahwa guru itu harus bagaimana menyulut, ya, menyulut api pada pikiran anak-anak itu sehingga pikirannya itu hidup, bergerak, gitu, berpikir dan berpikir. Bukan sekedar menghafal, ya, dan mengingat. Nah, yang keempat, tantangannya adalah mengembangkan metode belajar yang inspiratif. Nah, ini bagaimanapun metode belajar itu ya sangat penting, ya. Jadi betapapun aktif muridnya, gurunya, kalau metodenya nggak pas ya nggak bisa. Nah, untuk metode belajar ini, saya ingin mengutip apa yang disebut dengan C6 method, ya, metode 6C, ya. Nah, metode ini metode yang diyakini inspiring and engaging. Ya, dengan metode ini kita menginspirasi anak-anak dan engaging dan menarik anak-anak supaya terlibat penuh di dalam kegiatan belajar. Nah, yang pertama, C pertama ada choice. We are wired for free will. Nah, jadi di dalam kegiatan belajar, anak-anak itu jangan didikte atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sama. Berilah mereka pilihan-pilihan. Ya. Apa kegiatan-kegiatannya? Mungkin ini terlalu teknis, ya. Kemudian collaboration. Nah, bagaimana caranya guru itu mengkondisikan supaya anak-anaknya berkolaborasi. Ya, jangan sampai yang pintar ya jalan sendiri gitu, yang tidak pintar ya ketinggalan sendiri. Nah, ini supaya berkolaborasi. Kemudian communication. Nah, jadi komunikasi itu bukan hanya dibutuhkan antara guru dan peserta didik, tapi sesama murid, sesama pelajar itu mereka harus dikondisikan supaya berkomunikasi satu sama lain. Ya. Kemudian critical thinking, berpikir kritis. Mereka harus diberi ruang ya untuk bertanya, untuk mempertanyakan. Kemudian creativity, ya, kemudian caring, harus peduli. Nah, ini menarik, ya. Jadi di dalam metode yang inspiring ini, caring ini ada to love for student. Nah, jadi guru itu ya harus punya dua rasa cinta, ya. Jadi ternyata proses pendidikan, metode mengajar, metode belajar itu ya nggak bisa berjalan maksimal kalau tidak diiringi dengan rasa cinta, gitu kan. Nah, menurut Scott Hahn, ya, ini saya kutip, guru itu punya 3 love, 3 cinta. Love of learning, cinta ya terhadap belajar. Love of learners, cinta kepada para pelajar, and the love of bringing the first two love together. Dan kecintaan untuk ya menyatukan, ya, menyatukan kecintaan terhadap belajar dan kecintaan terhadap peserta didik. Nah, ini sangat penting ya, jangan sampai guru-guru kita itu kalau masuk kelas itu ya pekerjaannya ya menghardik murid, ya, mengancam, marah-marah melulu, ngomong kotor, ngomong kasar, gitu kan. Nah, ini tidak mungkin menginspirasi peserta didik. Jadi ini tantangan yang dihadapi guru penggerak ke depan. Nah, jadi bagaimana guru sebagai inspirator? Nah, saya kutip di sini ya, dari William Arthur Ward, ya. Dia sebut, the mediocre teacher tells, ya. Ya, guru yang seadanya, yang biasa saja, itu dia hanya mengatakan sesuatu pada peserta didik. The good teacher explain, guru yang bagus itu dia menjelaskan, memberi penjelasan. The superior teacher demonstrate,
guru yang superior, ya, itu mampu mendemonstrasikan, bukan hanya mengatakan, menjelaskan, tapi dia bisa mendemonstrasikan. Tapi the great teacher inspire. Jadi guru yang benar hebat itu adalah guru yang menginspirasi. Nah, jadi guru itu ke depan itu jangan hanya bisa mengatakan sesuatu kepada peserta didik, jangan hanya bisa menjelaskan atau mendemonstrasikan, tapi harus bisa menginspirasi peserta didik. Nah, saya kira itu. Kemudian adalah kutipan lain di sini betapa pentingnya ya guru menginspirasi. Kemudian yang kelima, tantangan guru penggerak ke depan menurut saya adalah mengembangkan teknik belajar untuk pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi ini oleh para ahli ini diyakini ini adalah karakter, ya, kompetensi yang mutlak diperlukan di era 4.0, bahkan era 5.0, di mana segala sesuatu terjadi secara cepat, yang mendorong perubahan paradigma, mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan. Nah, menghadapi semua itu, ya hanya dua. Pertama, harus kreatif, yang kedua, harus inovatif. Ya, kalau orang tidak inovatif, dia nggak akan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat itu. Nah, kreativitas dan inovasi ya ini diperlukan. Pertama untuk memahami masa depan dan yang kedua untuk merespon perubahan. Ini disebutkan di sini ya. Mengapa anak-anak kita itu perlu dilatih supaya kreatif, supaya inovatif. Pertama, supaya mereka paham masa depan mereka itu bagaimana. Jangan sampai mereka membayangkan kehidupan seperti kehidupan hari ini. Wah, ke depan kehidupan mereka akan berbeda, karena itu mereka harus kreatif, mereka harus inovatif. Yang kedua, mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya, jadi di have the skills and abilities to respond to social change. Jadi perubahan-perubahan itu bukan hanya, kalau bahasa Palembangnya, bukan hanya untuk dirutui, ya, bukan hanya untuk dikomplain, disesali, ya, tapi harus direspon. Bagaimana responnya? Ya, dengan kreativitas dan inovasi. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, tantangan tugas guru penggerak ke depan, ya, mengubah paradigma belajar. Nah ini, ya, saya kira semua tantangan kita katakan itu sulit sekali nanti dihadapi kalau tidak ada perubahan paradigma belajar. Nah, jadi memang ini saya setuju bahwa memang paradigma belajar kita itu harus berubah dari teacher-centered learning ke student-centered learning. Ya, jadi teaching paradigm needs to be reshaped. Ya, paradigma belajar kita harus ditinjau ulang. Ya, nah dan ini nanti salah satu tugas terberat dari guru penggerak kita di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, mengapa perubahan ke student-centered learning ini penting? Karena ini ada beberapa karakteristik dari student-centered learning ini memang dia relevan, ya, relevan dengan kebutuhan menghadapi tantangan perubahan yang terjadi di era 4.0 itu tadi, ya. Jadi misalnya bagaimana menumbuhkan kreativitas inovasi, karena dengan student-centered learning itu kita bisa student can explore concept independently and at their own pace. Jadi dengan student-centered learning ini pelajar itu bisa mengeksplorasi berbagai konsep secara independen, ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Student play an active role in their learning, ya. Siswa memainkan peran aktif di dalam kegiatan belajar. And teachers serve as a more guide. Ya, guru itu lebih berperan sebagai pembimbing. Teachers are more facilitator. Guru itu ya lebih kepada fasilitator, ya. Kemudian teacher help student think. Guru membantu, ya, siswa berpikir critically and learn by doing, dan belajar sambil mengerjakan sesuatu. Teachers act resource. Guru adalah sebagai resource while the student discover and master
Teachers put student interest first. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi kegiatan belajar di dalam proses kegiatan belajar student-centered learning ini, teacher put student interest first. Guru ya mengedepankan apa maunya peserta didik, bukan apa maunya guru. Kalau sekarang kita masuk kelas itu kita langsung kita dikte, anak-anak hari ini kita belajar ini, begini, 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 begini. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu anak-anak kita harus ikut. Nah, kalau student-centered learning nggak bisa begitu. Harus dirundingkan. Anak-anak kita hari ini apa yang ingin kita pelajari. Bagaimana cara mempelajarinya. Jadi, interest dari peserta didik itu diutamakan. Nah, activities are focused on each student's need, abilities, and learning. Jadi, dia customized learning. Jadi, kalau student-centered learning itu customized learning. Kegiatan belajar itu bisa disesuaikan materinya, metodenya, kecepatannya, tekniknya itu dengan apa namanya style dari masing-masing anak-anak kita. Nah, saya kira kalau kita yang pernah jadi guru ngaji, nah itu kira-kira dulu kita ngaji di kampung itu dengan metode sorogan ya. Nah itu kan ya kita ngadep guru ngaji kan sesuai nggak sama, walaupun kita sama-sama belajar ngaji, ada yang sudah masuk apa namanya masih juz amma, masih ada yang masih huruf hijaiyah gitu kan. Nah, semuanya menghadap ke guru yang sama, tapi dilayani ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang terakhir tantangan apa namanya guru penggerak ke depan adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kita nih karena belajar ini sudah semangat ya, tetapi lingkungannya tidak mendukung ya. Nah ini saya kutip juga dari Albert Einstein ya. Dia bilang, I never teach my pupil. Saya nggak pernah ngajarin anak murid saya. I only attempt to provide the condition in which they can learn. Ya, sebagai guru saya hanya menciptakan kondisi supaya mereka bisa belajar gitu. Jadi tugas guru itu bagaimana membuat satu kondisi yang kondusif supaya anak-anak ini sadar, mau semangat belajar gitu. Bukan ngajarin gitu kan. Nah, ini perubahan paradigma yang luar biasa. Nah, di sini ada saya kutip dari Robert Gagnon. Ya, the 7 fundamental condition of learning. Ya, untuk terwujudnya kondisi belajar yang bagus itu ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama awareness, harus ada kesadaran. Jadi guru harus membangkitkan kesadaran. Harus ada interest. Ya, kalau anak-anak nggak ada interest dengan pelajaran itu nggak mungkin belajarnya nyaman. Motivation, motivasi, relevan, engagement, ya harus terlibat. Jangan gurunya bicara di depan, anak-anaknya main handphone di belakang. Ya, itu namanya tidak engage. Ya, jadi bagaimana caranya guru melibatkan anak-anak? Reinforcement, ya guru jangan pelit kalau menyanjung, memberikan pujian, apresiasi kinerja anak-anak. Support, ya tentu harus ada dukungan. Nah, terakhir catatan penutup ya kalau menurut saya guru penggerak ini nanti akan dapat memenuhi ekspektasi itu jika proses seleksinya dilakukan secara objektif dan pembinaannya dilakukan secara sistematis. Ya, semoga demikian. Pada saatnya, semua guru itu harus dapat berperan sebagai guru penggerak. Ya mungkin ini kan langkah awal saja ya, akan ada 2.900.000 orang. Tetapi ke depan kita merekrut guru, melatih guru itu dengan tadi supaya dia jadi guru penggerak gitu kan. Tidak cukup beberapa guru saja. Nah, menjadi guru penggerak ini berarti mengambil tanggung jawab yang besar untuk kemajuan pendidikan nasional. Nah, saya mengutip dari Muhammad Nasir, suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Nah, saya kira kalau kutipan ini kita baca, saya yakin banyak guru-guru yang kalau gitu saya siap deh
jadi guru penggerak, walaupun tantangannya banyak sekali dan berat sekali tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Andes Haji Muhammad Syirazi, MA PhD, atas materi yang sangat luar biasa, menjelaskan tentang guru penggerak dan 7 tantangan yang akan dimiliki dan dihadapi oleh guru penggerak di masa depan. Terima kasih Prof. atas materinya. Ya, Nanti kita sudah banyak sekali tanya jawab ini Prof. Nanti mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta di akhir sesi nanti. Ya, insya Allah. Amin. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta webinar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menuju mendengarkan kepada narasumber kedua kita. Kalau yang pertama tadi luar biasa, Profesor Rozi telah membawakan materinya, begitu panjang dan sangat menarik ya. Tentu pertanyaan sudah kami rangkum di akhir sesi nanti. Lalu saya akan mengenalkan kepada narasumber kita yang kedua, karena waktunya sebentar lagi akan selesai, saya akan langsung saja mengenalkan. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, MM. Beliau saat ini tinggal di Bogor, beralamatkan di Jalan Soka 6 nomor 14, Perum Taman Ciserangu, Bogor. Nomor handphone silakan dicatat 0878 7029 7113. Sekali lagi 0878 7029 7113. Pendidikan terakhir beliau adalah Doktor dan Pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di IPB pada tahun 2006. Dan pekerjaan saat ini merupakan auditor mutu internal IPB dan dosen di program S1, S2, S3 di IPB. Dan banyak sekali di kurikulum vitae beliau, mungkin tidak saya sebutkan semua. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menyapa Bapak Dr. Woni. Assalamualaikum Pak Woni. Assalamualaikum Pak Woni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Woni. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak Woni, kami sangat senang sudah hadir Pak Woni di sini. Kami persilakan Pak Woni untuk mengisi pada webinar ini untuk materi yang kedua dengan durasi kurang lebih 40 menit. Kepada Pak Woni kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Faruk, yang saya hormati Pak Prof. Rozi, yang saya hormati Pak Fazri, yang saya hormati, serta Ibu Bapak yang lain. Saya mencoba memberikan sebuah informasi terkait dengan guru penggerak. Beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan materi dalam sebuah pelatihan pekerti untuk dosen-dosen, yaitu bagaimana menjadi dosen penggerak. Nah, ada hal yang menarik barangkali Ibu Bapak. Pertama, saya ingin berbagi terkait dengan istilah-istilah. Tadi ada beberapa istilah terkait dengan revolusi industri. Ibu Bapak, sering kita salah terkait dengan revolusi industri ini. Barangkali kita harus sepakati bahwa revolusi industri ini adalah sebuah perkembangan, ya, perkembangan dari sumber manusia terkait dengan aspek kehidupannya, di mana di dalam pemenuhan kebutuhannya itu telah menggantikan tenaga-tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Ya. Di lain pihak juga perkembangannya dari teknologi revolusi industri yang pertama yang masih menggunakan mesin, sekarang tadi sudah sampaikan oleh Prof. Rozi bahwa masalah teknologi informasi menjadi hal yang penting. Nah, dampak yang luar biasa dari revolusi industri 4.0 ini
Ibu Bapak, walaupun katanya mengatakan industrinya, teknologinya sudah 4.0, tapi masyarakatnya masih 0.4 gitu ya. Nah ini berdampak kepada masyarakatnya juga, ya masyarakatnya di mana masyarakat 5.0 ini dikembangkan oleh atau disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa dengan harapannya dengan teknologi yang tinggi tersebut kehidupan manusia menjadi lebih nyaman atau lebih menyenangkan. Nah tentu tidak terlepas dengan masalah pendidikan. Saya ingin mengutip sedikit dari pendiri dari Matlatul Anwar bahwa terkait dengan perkembangan teknologi ini tidak terlepas dengan perkembangan ilmu. Ya, karena beliau mengutip dari hadis Nabi bahwa barang siapa yang menginginkan dunia haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat haruslah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Nah, berdirinya Matlatul Anwar adalah dalam rangka mengembangkan keilmuan tersebut. Ya, keilmuan tersebut sesuai dengan namanya adalah Matlatul Anwar adalah tempat lahirnya cahaya. Cahaya ini adalah ilmu. Ya, itu barangkali saya kutip dari Wikipedia terkait dengan pendiri. Nah, berikutnya saya kutip juga dari Kiai Haji Sa'al Mahfud mengatakan pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses pembentukan watak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rozi, ada juga bicara watak, ya, sikap dan perilaku Islami yang meliputi iman, akidah, ya, Islam, syariat, dan ihsan. Nah, ihsan ini terkait dengan akhlak, etika, dan tasawuf. Ya, Ibu Bapak, nah ini yang menarik, Ibu Bapak, bahwa pendidikan itu harus berbasiskan kepada akhlak dan juga akidah. Ya. Nanti ada hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, kita kenal ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z, ya. Dan generasi milenial ini yang lahir di atas tahun 95 adalah anak-anak didik kita sekarang ini, Bapak. Bahkan mungkin ibu bapak ada yang masih muda, yang guru-guru muda, ya, terus ini adalah generasi Z. Saya masuk kategori generasi X, ibu bapak, jadi di atas 80 lahir saya, maaf di bawah 80, generasi X atau ada yang mengatakan expire gitu ya, generasi expire. Nah, tapi tentu pengetahuannya tidak expire, harapannya seperti itu. Nah, generasi Z dan generasi milenial ini menjadi generasi yang unik yang karena didukung oleh banyak teknologi. Dia masuk di dalam era industri 4.0, ya, yaitu faktor sistem internet menjadi sebuah kebutuhan. Nah, industri 4.0 ini, Ibu Bapak, pertama diawali dengan adanya otomisasi, ya, atau semuanya otomatis, ya, harapannya begitu, Ibu Bapak. Terus juga kita sekarang juga barangkali Ibu Bapak pernah ya walaupun agak sedikit rame gitu ya, KTP kita juga adalah sebagai bagian dari big data, ya. Terus juga mungkin ATM dan sebagainya. Nanti kalau mendengar dari Menteri BUMN harusnya data itu kartu ini cukup satu, ya, satu kartu untuk KTP, untuk kartu Askes, kartu BPJS, kartu ATM dan sebagainya cukup satu saja. Sekarang kita banyak kartu. Sistem data kita juga kita sudah berbasis cloud computing, ya, data-data besar kita simpan dalam sebuah yang tidak pernah terbayangkan, ya, kalau disebut di awan gitu ya, seperti apa gitu. Yang terus juga pengembangan otonomus, ya, terkait dengan yang lebih tinggi dari sekedar otomisasi, semuanya bisa berjalan sendiri. Tadi malam saya melihat sebuah televisi tayangan di ITS misalnya, Institut Teknologi Surabaya, sudah sedang melakukan uji coba, ya, mobil yang tanpa sopir,
ya, tanpa sopir dari kampus, dari satu halte ke halte yang lain, nah, tinggal naik. Juga sekarang menjadi hal yang penting, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rozi bahwa IoT, Internet of Things. Jadi internet ini sudah kebutuhan. Ya sekarang Ibu Bapak, alhamdulillah dari seluruh Indonesia bergabung dalam sebuah forum ya, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin karena kita menggunakan internet. Demikian pula data manajemen. Jadi perguruan tinggi, sekolah, tentu kalau tidak menggunakan data manajemen dengan baik akan kesulitan. Ya, ya contoh kasus misalnya dulu waktu saya tahun 80-an, 90-an, ataupun bahkan beberapa kasus sekarang ini untuk naik pangkat susah karena database-nya hilang ataupun datanya tidak ada. Nah, ini menjadi keniscayaan sekarang ini. Nah, ini perkembangan dari masyarakatnya Ibu Bapak. Masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga yang tadinya masyarakat yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan bekerja, nah semuanya bisa bekerja di rumah sehingga keluarga lebih harmonis, lebih dekat dengan keluarga. Jadi digambarkan oleh Pak Perdana Menteri Pak Abe ini, jadi di rumah ini anak, keluarga, suami, istri, orang tua, ini satu rumah yang semuanya nyaman bekerja. Ya, nah tentu ada perkembangannya dari masyarakat masyarakat 5.0 ini, Ibu Bapak, yang tadinya hektik kita dengan internet dan ataupun bekerja menggunakan teknologi informasi, nah, sekarang dengan sistem-sistem baru, modul-modul baru, ya, model segala macamnya bisa lebih nyaman. Ya, ini contoh misalnya pengiriman barang, ya siapa tahu nanti dikirim melalui drone, Ibu Bapak ya. Ibu rumah tangga kalau mau masak, nah, tinggal lihat menu di handphonenya ataupun lihat pesan saja. Sekarang tidak perlu masak, misalnya tinggal klik itu udah pesan ke Grab atau Gojek atau ke yang lainnya, ya, ataupun ke rumah makan yang sudah menyediakan sistem antar. Ya. Demikian pula bekerja yang digunakan robot untuk membantu tenaga kerja. Nah, dengan demikian tadi sudah sampaikan bahwa masyarakat 5.0 ini adalah masyarakat yang nyaman, ya, vitalitasnya tinggi, tapi juga kehidupannya high quality, ya, mutu kehidupannya yang tinggi, ya. Ini karena didukung oleh teknologi. Jadi lebih banyak jalan, ya. Kenapa demikian, Ibu Bapak? Ya tentu eranya tadi sudah disampaikan bahwa dari mulai perkembangan sudah disampaikan Pak oleh Prof. Rozi bahwa kita akan mulai masuk ke dalam era ini sehingga harus menjadi budaya baru, ya, masyarakat 5.0 ini, bahwa ini contoh kasus Ibu Bapak, misalnya Gojek itu adalah perusahaan transportasi yang besar, ya, tapi dia tidak punya kendaraan sendiri, ya. YouTube atau Facebook itu adalah perusahaan media, ya, yang paling populer, tapi dia tidak mempunyai konten, tidak punya wartawan, yang mengisinya adalah orang-orang semuanya. Demikian pula misalnya Alibaba, ya, ataupun misalnya Lazada dan sebagainya, itu tidak punya gudang untuk menyimpan barang-barang, tapi dia punya toko yang sangat besar. Ya. Demikian pula Airbnb, ya, ini adalah sebuah perusahaan terkait dengan perumahan, ya. Dia tidak punya ataupun hotel dan sebagainya, dia tidak punya bangunannya, ya. Tapi dia punya perusahaan yang besar, ya, bekerja di seluruh dunia. Ini adalah satu contoh, ya, kasus bahwa kita memperlihatkan bahwa sebenarnya kita dengan bekerja sama itu bisa menghasilkan hal-hal yang lebih besar, ya. Nah, yang dulunya hanya sendiri-sendiri saja, nah sekarang
dipaksa oleh teknologi, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal kepada manusia untuk mendorong sesama manusia untuk bekerja sama. Nah, Ibu Bapak untuk bisa menghasilkan tersebut, maka penting sumber daya manusia ini. Ya, sejak abad ke-18 sebenarnya sudah disampaikan oleh Taylor bahwa pentingnya manusia ini. Ya, dari mulai menyeleksi, mengembangkan, meningkatkan, dan melakukan kerjasama itu harus dilakukan. Sehingga pada saat itu Taylor mengatakan harus ada revolusi mental menyeluruh. Nah, sekarang kita juga sering mendengar ada revolusi mental dan seterusnya. Ya, jadi nggak tahu lagi yang mana yang harus direvolusi. Ini mental yang mana lagi, gitu ya, Bapak. Demikian pula dari Robert Owen bahwa manusia ini tadi peningkatan kesejahteraan adalah penting. Ya, sekarang kesejahteraannya masyarakatnya dipermudah dengan teknologi informasi. Dan yang menjadi penting adalah yang nomor 2 bahwa investasi pada sumber daya manusia itu menjadi sangat penting atau mesin vital, ya Ibu Bapak. Barangkali kita bisa pernah tahu, saya kebetulan sering mengamati dalam perkembangan sumber daya manusia, apa sih bedanya antara Malaysia dengan Indonesia, Ibu Bapak, pada saat sama-sama mendapatkan booming minyak misalnya. Nah, Malaysia itu berinvestasi di manusia, ya mereka menyekolahkan masyarakatnya termasuk ke Indonesia, bahkan guru-gurunya diambil dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ya. Sedangkan Indonesia pada saat itu tahun 70-an itu investasinya adalah di sarana prasarana, di bangunan-bangunan. Ya. Nah, apa dampaknya Ibu Bapak dalam 20 tahun kemudian, yang tadinya Malaysia itu tertinggal dari Indonesia, sekarang tetangga kita sudah leading dari kita, lebih dulu, lebih maju dari kita. Karena tadi investasinya di sumber daya manusia menjadi demikian baik. Ya. Karena sumber daya manusia adalah aset yang penting. Ya, Pak. Nah, ini apakah kita akan diganti oleh robot-robot ini? Gitu, Bapak. Nanti kita, kalau kita sumber daya manusianya tidak baik, tidak berubah, nanti robot-robot inilah yang akan menggantikan tugas-tugas kita sebagai guru, Bapak. Dari mulai robot di retail, ya, pemasaran, pembedahan medis, ya, asisten rumah tangga, di dapur, pengiriman barang, ya, keamanan dan sebagainya, ini sudah dikembangkan, Bapak. Nah, bahkan di peperangan pun, ya, angkatan perang Inggris atau Amerika sudah mengembangkan drone, ya. Jadi kalau misalnya contoh dilihat di gambar ini, Ibu Bapak, ini adalah orang, ya, manusia, ya, melawan mesin, ya. Jadi kalau mesin ditembak ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini, Ibu Bapak, kondisinya. Jadi operator drone-nya jauh dari lokasi. Jadi kalau drone-nya tembak jatuh ya nggak apa-apa, ya seperti main game. Di bawah mungkin paham kalau suka main game gitu ya. Ini jatuh saja drone-nya. Yang paling menarik, Ibu Bapak barangkali tahu waktu bukan tentara ya, seorang jenderal dari Iran, ya, ditembak oleh Amerika, ya, melalui drone. Nah, ternyata mengoperasikan drone-nya itu adalah 200 km dari lokasi. Kalau 200 km ini kurang lebih, kalau saya posisi di Bogor, ya itu adalah di perbatasan Jawa Barat, ya, di daerah Cirebon gitu ya, di Cirebon sana. Nah, ini 200 km, ya. Jadi jauh dari lokasi yang ditembaknya. Jadi kalau mau menyerang, ya, dengan drone ini, ya Bogor misalnya diserangnya dari Cirebon saja yang jauh 200 km. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang saat sekarang yang kita hadapi, gitu, Bapak. Dalam perang pun demikian. Nah, contoh lain ini Ibu Bapak barangkali melihat dari cerita di sini, suatu saat barangkali kita akan terbang, ya, menggunakan pesawat terbang,
tapi di mana pilotnya tinggal di rumah. Ya, jadi ini karena kita kan sekarang ya seperti sekarang saya bekerja di rumah, work from home ya. Bekerja di rumah ini ternyata karena rumah sudah jadi kantor, itu jam kerjanya tidak jelas gitu ya. Tadi pun mohon maaf Ibu Bapak, tadi saya ditelepon oleh pimpinan gitu ya, oleh bos gitu. Nanyakan pekerjaan-pekerjaan, padahal harusnya tidak ada cerita itu gitu ya. Mahasiswa pun sore malam gitu ya, kadang-kadang rapat pun itu sudah sholat isya gitu, dimulai rapat melalui media internet ini, melalui Zoom ya, karena tadi bekerja di rumah sehingga rumah jadi kantor. Ini barangkali yang kedua cara kehidupan kita dari budayanya. Tadi juga sudah disampaikan Ibu Bapak bahwa era sekarang ini kita sudah mulai masuk era yang volatil ya, tidak tadi disebutkan yang loncatan-loncatan dari 1 ke 5, 5 balik lagi ke 3 dan seterusnya, volatil ya, bergejolak Bapak, juga uncertain ya, tidak jelas, persoalannya kompleks, rumit gitu ya, seperti contoh kasus COVID sekarang ini. Begitu COVID-nya ditahan, tidak boleh melakukan perjalanan, melakukan lockdown, gitu apa? Nah, begitu melakukan lockdown, perekonomian yang terganggu. Tapi begitu perekonomian terganggu, terus dibuka, orang boleh ke pasar segala macam, COVID-nya tumbuh lagi, naik lagi. Nah, ini persoalan yang lain. Lalu juga ambigu, Ibu Bapak, tidak jelas. Ya, ini contoh misalnya, ini gambar ini bebek atau kelinci. Nah, tinggal lihat dari sudut pandang. Ya. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan ke anak didik saya, ya tolonglah dilihat selalu dari sudut positif. Ya, jangan melihat gelas itu setengah kosong, tapi lihatlah itu setengah isi, gitu ya, supaya kita berpikirnya positif terus. Ya, beda, padahal sama posisinya. Demikian pula shock, ya, kaget Ibu Bapak dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, shock, dan yang paling repot adalah turbulence, ya. Turbulence ini sekarang ini tumbukan, ya, goncangan-goncangan, ya, ya sekarang ekonomi kita dunia sedang mengalami penurunan. Kalau mau pinjam dari siapa, nggak ada lagi negara yang bisa ngasih pinjam, Ibu Bapak, pinjaman untuk satu negara, karena semua negara sedang susah. Nah, oleh karena itu ya perlu kerjasama antar negara sekarang ini. Ya, nah masyarakat kita perlu dari tadinya karena tadi VUCA ini mengganggu, sehingga kalau masyarakat yang kita didik ini, anak-anak didik kita ini tidak siap, maka dia akan mudah pecah, ya, fragile. Nah, kita harus mendorong anak didik kita menjadi anak-anak yang agile, yang getas, yang membal, kalau ditekan bukannya pecah, tapi balik lebih baik. Ya, tadi sudah sampaikan juga oleh Prof. Rosi, harus punya visi, ada pemahaman, ada klarifikasi, ya, jelas, agility dan awareness, ya, terkait dengan bagaimana menghadapi shocknya. Ya, jangan kagetan, kata Pak Harto, katanya jangan cepat kagum terhadap sesuatu. Ya, sekarang ini kita gampang kagum, lihat K-pop maju, ingin seperti itu. Ya, ingin model seperti ini. Nah, yang berikutnya terkait dengan turbulensi, suka tidak suka, Ibu Bapak harus sabar. Nah, seperti kasus COVID sekarang ini, ya sabar, harus di rumah, ya di rumah, gitu Pak. Ya berupaya, kita carikan obatnya, kita usaha, dan berdoa tentu yang penting. Ya contoh kasus misalnya Ibu Bapak, kalau di pesawat saya sering melakukan perjalanan, begitu terjadi goncangan, turbulensi, itu ada yang teriak-teriak, ada yang yang takbir dan sebagainya. Ya, ada yang marahin pilotnya, ya, dan sebagainya. Itu adalah tentu bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi ini, ya dengan seperti ini, Bapak, ya, sabar, berupaya dalam berdoa. Ini adalah hal-hal yang kita sebagai pendidik ya harus mengajarkan ini kepada kita.
Nah, ini yang menarik lagi Ibu Bapak, ini contoh ya, Sekretaris Pendidikan di Amerika tahun 2001 ya, 2001 berarti sekarang 2020 ya, 19 tahun yang lalu sudah menyatakan ya, hari ini kita menyiapkan para mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. Artinya Ibu Bapak, Amerika itu sudah berpikir jauh ke depan bagaimana persoalan-persoalan di depan yang demikian kompleksnya gitu. Nah, ini anak didik kita harus kita ajarkan. Nah, kita mengajarkan kepada anak didik kita yang laku 10 tahun yang akan datang atau pada saat mereka lulus masih bisa digunakan. Ya. Nah, banyak di kampus saya mata kuliahnya ataupun materi pelajarannya dari zaman dulu dosennya kuliah sampai diajarkan lagi ke mahasiswa, materinya itu saja tidak berkembang. Nah, ini yang begitu lulus mahasiswanya, lulus siswanya tidak bisa digunakan ya, karena sudah out of date. Kita sudah masuk era COVID-19, Ibu Bapak, sekarang ini katanya harus mulai beradaptasi dengan lingkungan. Ya, insya Allah mudah-mudahan di bulan ini ya sudah ada hasil penelitian dari Universitas Airlangga ya, atau kalau nggak September atau Oktober bisa disetujui sebagai obat untuk COVID, dan di 2021 awal 2021 kita sudah mendapatkan vaksin ya dari COVID ini, tapi kita sudah harus mulai beradaptasi. Sama seperti sekarang kita beradaptasi dengan flu, ya flu Spanyol yang dulu juga menyebabkan kematian yang banyak, ya menjadi wabah, ya flu Spanyol. Nah sekarang kalau flu model flu Spanyol, Ibu Bapak tinggal minum obat warung saja selesai, gitu ya, atau dibalur saja sudah selesai. Nah ini adalah era kita beradaptasi, ya. Namun demikian, dengan COVID selama hampir 1 tahun ini, ya hampir 9 bulan ini, merubah konteks kerja kita, Ibu Bapak, karena teknologi dipaksa, tadi disampaikan juga oleh Prof. Rosi bahwa internet sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa digunakan, ya bahkan ada ekses ya. Ibu Bapak pernah barangkali melihat di televisi ada seorang bapak yang karena anaknya membutuhkan handphone untuk sekolah terpaksa mencuri karena tidak mempunyai uang. Ya. Alhamdulillah polisinya yang menangkapnya memahami, ya bahkan dibelikan handphone untuk anak-anak dari bapak itu. Nah ini adalah dipaksa oleh Ibu Bapak oleh suatu kondisi, terutama oleh COVID-19, namun demikian perubahannya menjadi lebih cepat, ya, globalisasi menjadi lebih cepat. Masuk kita industri 4.0 ini dengan COVID-19 mendorong masyarakat sekarang ini masuk ke era masyarakat 5.0, di mana masyarakatnya yang tadinya bekerja di rumah, ya, work from home atau work from office misalnya. Nah, sekarang bisa saja terjadi masyarakat kita bekerja di mana saja, work from anywhere, ya, di mana saja bisa bekerja, ya. Nah, ini yang harus disiapkan anak didik kita untuk siap setiap saat, ya. Sistem bekerja juga berubah, gitu. Sekali lagi, Bapak, ingin saya sampaikan, kalau misalnya Ibu Bapak pernah mendengar ada Panglima Perang Sekutu, Jenderal MacArthur mengatakan yang penting bukan senjatanya, tapi orang yang di belakang senjata itulah yang utamanya. Nah, saya sampaikan bahwa sehebat atau secanggih apapun suatu alat maupun sistem atau sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki, jika sumber daya manusia tidak kompeten dan tidak amanah, maka sumber daya alam, alat, sistem tersebut tidak ada artinya. Itu Bapak, ini saya sampaikan pada tahun 95. Nah, dengan saya buatkan model seperti ini, Ibu Bapak. Jadi amanah ini adalah terkait dengan trusted, ya, trust, kepercayaan, ya.
kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, tidak kompeten, ya ini posisinya adalah di SIP ini, Ibu Bapak. Yang bagus adalah kalau dua-duanya bisa di sini. Tapi yang berat adalah kalau sudah kompeten tapi tidak amanah, Ibu Bapak. Ini yang berat, ya Pak. Banyak kasus yang barangkali Ibu Bapak saksikan sekarang ini, ya ada tindak pidana korupsi dan sebagainya adalah tadi kompeten. Ya, kalau Ibu Bapak yang lihat yang ditangkap KPK itu adalah orang-orang yang kompeten. Ada guru besar, ada doktor dan sebagainya. Ya, ada petinggi partai, ya tentu punya kompetensi yang tinggi, ya. Tapi karena tidak amanah, ya, di mana amanah ini kalau menurut saya ya harus tentu diawali dengan jujur, ya. Cerdas gitu ya Pak, bukan pintar tapi cerdas, seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sifat Rasulullah juga cerdas, ya. Nah ini yang berbeda dengan pintar, itu yang dan mempunyai kemampuan komunikasi, ini yang menjadi persoalan juga Ibu Bapak. Di kampus saya kemarin ini membuka satu prode baru yang namanya diplomasi lingkungan. Ya, di dalam karena bicara diplomasi itu adalah banyak bicara komunikasi tentang hal-hal sumber daya alam, Ibu Bapak. Kenapa? Karena kita sering kalah di dalam berkomunikasi secara internasional. Ya, ini tidak cukup tablik itu hanya menyampaikan. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya Bapak, ada 10 faktor sukses, ya, yang pertama terkait dengan tadi mengenai kepercayaan. Ternyata untuk sukses itu pertama jujur, Bapak. Nah ini yang paling berat barangkali di kita ini banyak sekali kesulitan, jujur dan disiplin. Nah good entrepreneur skill ini adalah yang tadi terkait dengan fatonah dan komunikasi publik, Bapak. Ya yang nomor 4 nanti harus dicari lagi yang belum, Bapak. Ya. Nah, tapi yang sudah ada jangan nambah, gitu ya, Bapak ya. Nah, berikutnya Ibu Bapak, teknologi juga sekarang sudah mulai transdisiplin, ya. Tidak bisa lagi dipisahkan keilmuan itu, tidak bisa dipecah-pecah, ya. Oleh karena itu menjadi penting kekuatan basis di dasar, di SD, di SMP adalah kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki agar ke atas dia bisa apa saja. Kenapa demikian Ibu Bapak? Karena eranya pekerjaannya pun sekarang sudah hibrid, campur aduk. Ya, ada mahasiswa saya di PB sudah lulus ya, alumni maksud saya, itu bekerja di sebuah media, dia dari prodi komunikasi, sebuah media televisi. Dulu dia mengatakan saya bekerjanya hanya membuat reporter berita. Sekarang dipaksa oleh kondisi itu harus membawa kamera juga, harus mengedit hasilnya. Ya, jadi dia bekerja, ada 3 pekerjaan yang sekarang dia lakukan. Ya, sebagai reporter, sebagai editor filmnya, dan juga sebagai pewawancara dan menyusun berita. Nah itu yang pekerjaan-pekerjaan yang hibrid Ibu Bapak. Jadi ada kombinasi skill, ya, tidak lagi linear. Ya ini barangkali juga di beberapa perguruan tinggi juga menjadi persoalan sekarang. Ya tumbuhnya juga cepat sekarang ya, karena terkait dengan otomisasi semuanya. Nah, jadi ini multitasking, Ibu Bapak. Nah, barangkali kalau ibu-ibu ini kurang satu, Ibu Bapak, harusnya mengendong bayi gitu ya, atau ngomong bapaknya. Gitu. Tadi sudah sampaikan juga ini adalah kemampuan-kemampuan era di revolusi industri. Ya, ada kemampuan informasi, teknologi. Ya, suka tidak suka Ibu Bapak kalau gaptek. Nah, ya saya sekarang kalau menggunakan alat komunikasi handphone terus internetan, saya tanya anak saya. Nah, anak saya suka ngeledek gaptek, tanya gitu ya.
gini aja kok nggak bisa gitu. Nah itu ya memang anak-anak sekarang lebih cepat dengan itu ya. Terus juga karir skill ya ditentukan oleh leadership ya. Ini Ibu Bapak yang perlu diperhatikan, ada value moral value ya, etik ya. Jadi etika, nilai-nilai moral itu mendorong karir. Orang-orang barangkali Ibu Bapak pernah mendapatkan WA viral ya. Ada satu cerita di sebuah di Jerman, ada orang yang lulus dengan predikat yang sangat baik, yang excellent gitu ya, tapi tidak diterima di berbagai kantor ataupun industri di Jerman. Ya. Ternyata ada kesalahan yang bukan kesalahan ya, perilaku yang tidak bisa ditolerir di Jerman. Yaitu adalah ternyata dia kalau naik bus itu suka tidak bayar gitu ya, artinya mencuri. Terus juga ada data dia melakukan pencurian walaupun iseng gitu ya. Nah, itu adalah contoh hal yang terkait dengan etika, moral, itu harus diajarkan dari bawah ya. Demikian pula kemampuan hal-hal yang kompleks ya. Ini harus diberi sekarang ini dibutuhkan Bapak. Kreativitas tadi sudah sampaikan, curiosity, keinginan untuk tahu ya, dan berani mengambil risiko, Bapak. Nah, ini yang sulit sekarang ini ya. Anak-anak sekarang sulit mengambil risiko, harus diambil ya. Dan yang tadi sekali lagi ini adalah terkait dengan tablik ya, kemampuan komunikasi, skill, komunikasi yang skill. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Bapak. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak didik kita. Ya. Tidak cukup hanya sekedar membaca, menulis atau matematika. Calistung saja tidak cukup, tapi harus mempunyai kemampuan literasi data, literasi teknologi. Ya, seperti di Singapura misalnya, anak-anak SD sekarang ini sudah diajarkan tentang coding, tentang artificial intelligence, ya, engineering yang terkait dengan robot kecil-kecil, robot sederhana. Coding itu terkait dengan pemrograman, Bapak. Itu adalah hal-hal yang sudah diajarkan di Singapura, di Malaysia, ya. Nah, juga termasuk terkait dengan literasi manusia, ya, humanity, ya. Ini tadi kemampuan komunikasi, ya, harus dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus terus-menerus diarahkan, jangan berhenti untuk belajar, ya. Belajar, dan belajar seperti sesuai dengan anjuran Nabi bahwa belajarlah dari mulai ayunan hingga akhir hayat, gitu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak terkait dengan sering kita lihat dalam pendidikan kita. Nah, ternyata pola ini yang kita mengajarkan naik dengan knowledge, ya, terus komprehensi aplikasi, ya, atau kita sebut dengan LOTS, ya, level lower other thinking, ya, cara berpikir level rendah, ya, ini, dan cara berpikir level tinggi ini harus ditinggalkan, Ibu Bapak. Ya, jadi pendidikan zaman now ini harus mengarah seperti ini, Bapak. Ya, higher other thinking, ya, berpikir jadi kemampuan kreasi tadi sudah sampaikan oleh Prof. Rozi bahwa kemampuan kreasi, kemampuan evaluasi, kemampuan analisis ini harus lebih banyak disampaikan, ya. Sedangkan yang level bawah ini didorong anak-anak untuk belajar mandiri, ya. Yang level bawah yang menghafal, ya, memahami. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, jangankan itu Ibu Bapak, kemarin saya memberi sebuah materi pelatihan AA Pekerti untuk dosen-dosen. Saya lihat di dalam tugasnya mereka, ya, dalam mata kuliah itu hanya cerita tentang mampu memahami, gitu ya, mampu menjelaskan, gitu ya. Tidak ada di dalam target capaian pembelajarannya adalah kemampuan analisis misalnya, kemampuan evaluasi,
ya, apalagi kemampuan mengkreasi dari pelajaran yang ada, ya. Tapi hanya mengingat, ya. Soalnya pun demikian, Ibu Bapak, sebutkan, jelaskan, gitu ya, sebutkan. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan level bawah. Apa dampaknya, Ibu Bapak? Dampaknya adalah seperti ini, Ibu Bapak. Di mana hampir 9%, ini data tahun 2011, dan saya juga punya data tahun 2018, bisa dilihat di internet, Ibu Bapak didapatkan hasil dari TIMSS dan dari PISA ini, ya, bahwa kita lihat Taiwan, Singapura, ya, Korea, ya, Jepang, ya, Turki itu sudah relatif yang level loads-nya berkurang, ya. Yang hitam ini adalah yang very low, sedangkan yang very low itu adalah yang terkait dengan tadi, ya, remember, mengingat, sebutkan, gitu ya, hafalan, ya, terkait dengan hafalan-hafalan. Nah, itu Indonesia, ya, Maroko, Arab Saudi, ya, ini masih level tinggi, gitu ya, masih banyak, gitu ya, bahkan sangat kecil, sedikit sekali yang level tinggi, ya. Sedangkan Cina, ya, Taiwan, Singapura, Korea, Jepang, ya, sudah mulai memasukkan yang level-level advance, yang level-level tinggi, ya, dimasukkan di dalam materi pembelajarannya. Ini dampaknya apa ya, Bapak? Dampaknya adalah mudah sekali hoax, ya, berita bohong ini mudah sekali, ya, tanpa dicerna. Barangkali Ibu Bapak pernah mendapatkan, saya sering mendapatkan, apalagi kalau misalnya mulai nisfu Sa'ban, gitu ya, itu ada viral sebutkan malam ini pukul 12 malam akan masuk bulan Sa'ban, gitu ya. Terus sampaikanlah kepada orang-orang lain akan bebas api neraka, gitu ya. Saya pikir, dan celakanya itu ternyata saya mendapatkan dari beberapa orang. Ya, saya kirim balik. Emang pergantian hari di bulan Hijrah itu jam 12 malam, saya tanya begitu. Nah, kan kita tahu bahwa pergantian hari untuk Hijrah itu ya pasti di maghrib, Ibu Bapak, ya, tidak jam 12 malam, gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa hal seperti itu mudah beredar, ya, tidak dicerna, ya, tidak tahu bahwa itu adalah satu kesalahan, gitu ya. Dan yang lebih serunya lagi, menyebarkan, ya, supaya bebas api neraka. Nah, saya jawab, setahu saya waktu saya ngaji di pesantren, diajarin Ustadz kalau bebas api neraka ini harus begini, tidak harus berbuat baik dan sebagainya, ya, tidak cukup hanya sekedar menyebarkan, saya bilang gitu. Nah, ini adalah contoh kasus-kasus, ya, yang kita hoax ini sangat mudah sekali beredar di Indonesia karena level pendidikannya memang masih pada level lots, gitu, Bapak. Nah, padahal menurut Jack Ma ini, ya, masa depan ini bukan persoalan kompetisi pengetahuan, Ibu Bapak, tapi adalah kompetisi kreativitas, kompetisi imajinasi, kompetisi belajar yang terus-menerus belajar, yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah, bahwa belajar terus-menerus sepanjang hayat, dan kompetisi berpikir merdeka, ya, independent thinking. Ya, ini barangkali yang salah satu mengilhami, saya diminta oleh Pak Fajri untuk bicara tentang merdeka, ya, belajar merdeka ini, ya, berpikir bebas, ya, Ibu Bapak. Nah, ini juga contoh kasus peringkat pendidikan di kita, ya, Indonesia ini masih, ya, lumayan, alhamdulillah masih ya masih di bawah, gitu ya, Ibu Bapak, ya, kalah dengan Malaysia, Thailand, gitu ya, Vietnam, ya, karena mereka ini sudah, ya, atau Polandia yang benderanya terbalik dari kita, ya, peringkatnya, karena mereka sini semua sudah mulai memasukkan faktor-faktor yang hot, ya, yang berpikir, ya, Singapura jelas tadi, ya, sudah dijelaskan, ya, mereka lebih dulu dalam mengembangkan HOTS, ya, Bapak. Peringkat ini tahun 2015, tahun 2018, 2019
ya relatif meningkat sedikit, ya apa, tapi masih kalah gitu. Nah, ini skor PISA kita ya tadi tahun 2000 sampai 2018 ya. Jadi yang menarik Ibu Bapak, tahun 2018 kemampuannya menurun, kemampuan membaca menurun ya. Saya tidak tahu apakah karena mulai banyak lihat handphone ya. Ya kemampuan membaca ini bukan membacanya Ibu Bapak ya. Jadi saya punya mahasiswa, saya salah satu kasus misalnya, saya punya mahasiswa, saya bilang tolong dibaca. Terus jelaskan apa yang maksud dengan apa yang ditulis itu. Nah ternyata Ibu Bapak tidak bisa dia menjelaskan apa yang dia baca itu. Ya. Nah ini adalah hal yang terkait dengan membaca. Jadi memahami apa yang dia baca saja tidak bisa. Gitu. Ini yang menarik Ibu Bapak, tentu yang lain-lainnya. Jadi padahal kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya ikro, ya perintahnya 3 kali ikro, ya ikro, ya bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu. Ya saya sih ngomong bicara begini sering saya sampaikan, bukan sering, setiap pertemuan tatap muka pertama kali dengan mahasiswa saya, dengan itu saya sampaikan itu. Ya, kelas manapun saya sampaikan, mau kelas S0, S3, D3, atau S1, S2, S3, saya selalu menggunakan perintah membaca. Ya, minimal saya bilang 3 kali untuk orang normal, ya membaca 3 kali. Ya. Kalau yang superior mungkin 1 kali cukup, gitu ya. Tapi untuk orang normal itu harus 3 kali. Ya. Nah, ini contoh Adik Bapak saya ambil dari situsnya Kemdikbud, ya guru penggerak. Ya saya kalau baca ceritanya juga cukup seru. Ya guru ini membawa murid-muridnya ke lapangan melihat, ya katanya guru penggerak ini bukan guru biasa, ya tentu adalah guru yang hebat, ya yang Ibu Bapak semuanya harus menjadi orang-orang yang hebat. Ya, di guru penggerak ini adalah mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif. Nah ini yang Ibu Bapak yang tentu perlu kreativitas yang luar biasa dan mengembangkan diri secara aktif. Tadi belajar untuk belajar, Ibu Bapak. Jadi learning, tadi kata Jack Ma, kita harus terus belajar terkait dengan guru sebagai dosen, sebagai guru itu harus terus belajar. Ya. Nah ini juga Bapak profil ini kalau dari di Kemdikbud ya tadi ya akidah, ya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kreativitas, mandiri, Bapak, ya kemampuan gotong royong. Nah ini yang agak sekarang ini bernalar kritis supaya jangan kena hoax, ya, supaya jangan kena hoax, mudah ditipu, mudah dibohongi, ya. Terus juga mudah sekali tidak nalar. Misalnya, ya contoh kemarin misalnya saya mendapatkan telepon, dia mengatakan bahwa kartu debit saya itu ada yang menggunakan. Nah, terus dia mengatakan, tolong sebutkan PIN number-nya. Nah, padahal kita tahu kalau PIN number itu disebutkan, maka itu adalah pasti langsung terjadi malah pencurian gitu ya. Ya saya katakan tidak saya sebutkan. Nah terus dia kemana-mana, akhirnya dia yang menelpon itu mencaci maki gitu ya, mencaci maki dengan bahasa kebun binatang. Gitu, Pak. Nah itu artinya kita harus tadi kritis terhadap sesuatu ya, dan ini berkebinekaan global ya. Ini yang sekarang harus dikembangkan terus. Nah ini harapannya Ibu Bapak terkait dengan generasi kita yang akan datang ini, ya siswa ini calon pemimpin bangsa, kita akan mendidik calon pemimpin bangsa yang mempunyai kompetensi akademik, menguasai literasi baru, ya dan keterampilan abad 21. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rosi bahwa ada kreativitas dan sebagainya, ya
Ini yang penting Ibu Bapak, menurut saya nih, bukan generasi yang suka berkeluh kesah dan senang menyalahkan orang lain, ya. Tapi dia mempunyai moralitas, empati, toleran. Nah, ini problem solvers, ya, bagi pembangunan nasional dan dunia. Tidak hanya nasional tapi dunia, ya Ibu Bapak. Ide-idenya baru, berkembang dan seterusnya. Dan ini kita harus mendidik anak didik kita menjadi pemimpin yang mengubah Indonesia menjadi lebih baik, ya, bukan generasi yang pasrah dengan keadaan. Nah, oleh karena itu guru penggerak ini adalah yang mampu mengajarkan kemampuan problem solving, tadi sudah sampaikan ya, berpikir kritis, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, dan mengelola manusia yang atau dalam hal ini menurut saya ini adalah merupakan sifat yang harus dikembangkan. Sidik, fatonah, tablik, dan amanah. Ya, cerdas. Ya. Ini saya kutip dari Dimyati Rois, ya, Kiai Haji Dimyati Rois, ya. Jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan. Karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun jika Anda menjadi guru, juga mentransfer adab, ya tadi ya, adab, etika, ya, perilaku, ya, ketakwaan, akidah, keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan karena Google tidak punya itu semua. Nah, ini musuh kita bersama, Google ini, Ibu Bapak. Saya pun kalau tidak tahu, tadi saya cari searching di Wikipedia tentang Matlabul Anwar misalnya, atau kemarin saya dapatkan, terus juga bagaimana kiai terkait dengan guru. Lalu berikutnya ini Ibu Bapak, masih dari Kiai Dimyati Rois, ya. Bagaimanapun caranya, didiklah putra putri Anda, ya tentu anak-anak didik kita, agar taat kepada kedua orang tua. Sebab anak yang taat kepada orang tuanya, segala persoalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapatnya. Lalu ini Ibu Bapak yang paling penting menurut saya sering kalau lihat mahasiswa saya mulai nggak jelas, terus juga mau WA saya jam 10 malam gitu ya, atau subuh-subuh sudah telepon, ya minta. Ini yang saya suka ingat nasihat dari Ki Haji Maimun Zubair ini. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ya. Jadi ketika melihat murid-muridnya menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara salah satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Bapak, ini yang menjadi catatan saya pribadi. Dan ini Ibu Bapak juga catatan saya pribadi juga, ya, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Namun nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridnya tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Nah, ini luar biasa Ibu Bapak. Dan yang terakhir ini dari Mahasiswa Kiai Haji Maimun Zubair juga. Ini catatan, ya, ini saya di WA grup itu sering ada orang berkeluh kesah, ya. Nah, kalau kamu jadi guru, dosen atau kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan. Nah, ini ya, biar hatimu tidak selalu mengharap pemberian atau bayaran dari orang lain. Karena usaha dari hasil keringatmu sendiri itu barokah, Bapak. Jadi itu Ibu Bapak nasihat dari para kiai, dan tentu ini Ibu Bapak yang saya kutip, Ibu Bapak sudah sangat paham, ya, bahwa terkait dengan keilmuan ini, bahwa kita selalu harus berdoa tentang bagaimana selalu menambah ilmu, ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jika seorang manusia meninggal, terputus amalnya kecuali tadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga
yang diajarkan oleh ibu bapak nanti kepada anak didik itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang nanti menjadi amal jariah yang menarik kita ke surga. Ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah jalannya menuju surga, yang mudahkan menuju surga. Nah, itu adalah hal-hal yang ibu bapak yang perlu sampaikan, dan yang ini penting ibu bapak di kami sekarang ini menjadi paradigma baru ya. Dalam pembelajaran ini tidak lagi what to learn tapi how to learn, bagaimana belajar ya. Jadi bagaimana belajar dengan era teknologi sekarang ini, bagaimana belajar dengan model pembaruan seperti sekarang ini. Itu ibu bapak sampaian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Faruk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Wani Ahmad Ridwan MM. Luar biasa sekali Pak, kuat tahun 1995 ternyata sudah sampai di tahun 2020 ini. Dan materi-materinya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wani atas paparannya. Baik, para peserta webinar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan langsung memasuki sesi tanya-jawab. Saya ada 2 pertanyaan yang telah saya rangkum dari peserta webinar, karena waktu kita durasi yang sangat sedikit, nanti bisa dilanjutkan kepada narasumber masing-masing, yaitu narasumber kita, Prof. Sirozi dan Pak Dr. Roni. Pertanyaannya adalah, pada era revolusi industri 4.0, ini disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Retno Sayekti, peserta kita, saat ini perkembangan teknologi tak bisa dihindari. Dan guru pada saat ini mengalami kesusahan dalam meningkatkan skill teknologi dan skill mengajar. Kenyataannya, kesenjangan antara perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan kemampuan SDM guru dan dosen untuk mengadopsi teknologi itu sendiri begitu jauh, belum lagi terbatasnya infrastruktur yang disediakan oleh lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Jadi ini menjadi permasalahan kompleks menurut Ibu Dr. Anda Retno Sayekti. Pertanyaannya untuk dapat dijawab kepada kedua narasumber kita. Pendapat kedua narasumber, bagaimana pendapat kedua narasumber terkait upaya meminimalisir kesenjangan tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, dari Bapak Fajrin, yaitu di masa pandemi COVID-19 ada instruksi pemerintah untuk melakukan social dan physical distancing. Akhirnya berdampak pada perubahan media belajar yang menjadi materi tadi. Dan melihat kondisi ini, apakah guru kita sudah siap untuk peralihan kepada budaya yang baru? Dan yang pertanyaan kedua, menurut kedua narasumber, bagaimana saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang lagi-lagi saat ini kita menggunakan media Zoom, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya. Apakah efektif ataukah ini hanya perantara semata? Terima kasih kepada kedua narasumber, mungkin dapat ditanggapi secara langsung. Untuk yang pertama mungkin kami persilakan Prof. Sirozi ya. Kami mohon berkenan, Prof. Sirozi. Pertanyaannya. Oke, Dr. Wani dulu. Oke, Dr. Wani. Oke. Ya, bisa langsung ditanggapi. Mohon izin, Prof. Doli, Prof. Atau yes, silakan Prof. Rozi dulu. Oke, Prof. Sirozi. Mohon berkenan, Prof. Sirozi. Oke, ya. Ini nggak kelihatan. Memang ini pertanyaan sebenarnya ya untuk kedua narasumber ya. Dari Bu Retno ya. Ya. Nah, ya, jadi memang sekarang ini kan kesenjangan antara tuntutan ya dan kesiapan kita ya. Nah, jadi ya kita ini ya memang karena mungkin kebijakan pengembangan pendidikan dan kebijakan
peningkatan kompetensi guru kita, itu kelihatannya 10 tahun terakhir itu tidak futuristik ya, tidak antisipatif ya. Nah, sebenarnya kan guru-guru kita itu ya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, cuma selama ini pelatihan-pelatihannya itu ya tidak diarahkan ke kebutuhan menghadapi era 4.0 ini ya. Kalau kita lihat materi-materi pelatihan selama ini itu ya konten yang terkait dengan ICT, terkait dengan pembelajaran secara digital itu ya minim sekali, hampir tidak ada sama sekali. Yang banyak itu kan ya materi-materi yang sifatnya teori dan aturan-aturan, pengenalan aturan. Saya kira ini pelajaran penting ya untuk para pemegang otoritas pendidikan kita, bahwa di dunia pendidikan itu semua kebijakan, semua sarpras yang kita bangun itu harus futuristik. Dia harus dirancang untuk mengantisipasi tantangan ke depan, bukan tantangan hari ini, gitu kan. Nah, sehingga tidak terjadi seperti apa yang dikomplain oleh Ibu Retno ini. Kalau sekarang ini kan kasihan ya, guru harus mengajar daring, tapi ya jaringan internetnya nggak tersedia, guru harus beli kuota sendiri. Ya masih ada juga guru yang nggak punya handphone Android, ya kadang punya tapi karena ada anaknya yang sekolah dipinjam anak gitu kan. Mungkin ada bapaknya juga perlu ya dipinjam. Ya banyak sekali info bahwa satu keluarga itu punya satu handphone gitu kan. Nah harusnya kan sebagai guru itu harusnya nggak ada masalah dengan jaringan internet, nggak ada masalah dengan gadget kan. Harusnya seperti itu. Karena kita ini memang sudah di era digital gitu kan. Nah tapi ini faktanya seperti itu. Sehingga sekarangnya solusinya bagaimana? Solusi jangka pendeknya ya masing-masing guru ya harus berikhtiar sendiri lah ya. Artinya ya seperti kata Pak Woni ya nggak usah cengeng-cengeng amat lah, pokoknya sekarang apa yang bisa beli kuota ya udah beli kuota gitu kan. Harus ganti handphone ya terpaksa lah tabungan gitu digunakan untuk ganti handphone. Sementara kita berharap pemerintah itu betul-betul memberikan prioritas dan porsi yang besar kepada pengembangan infrastruktur digital ini. Nah, saya sering terlibat misalnya dalam penyusunan rencana strategis pengembangan ya, program-program pendidikan ya. Saya yakin Pak Woni juga sering ya. Nah, itu ada beda. Jadi kalau Renstra lembaga pendidikan itu biasanya kalau di pemerintah daerah itu bagian pengembangan ICT itu biasanya dia masuk ke dalam bab tentang sarana dan prasarana. Tapi kalau Renstra untuk lembaga pendidikan itu ICT itu harus bab tersendiri gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mengapa ya? Karena memang dia bagian di sarana, tapi dia sarana yang berbeda, yang memang harus mendapat perhatian khusus. Nah, ya saya senang karena kemarin saya membaca di berita ya Mas Menteri itu, oh iya ya, saya nggak ngira kalau sekolah-sekolah kita ini kok ternyata banyak yang belum punya jaringan internet. Ya itu sinyal yang bagus ya. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan itu nggak ada sekolah yang tidak terhubung dengan internet. Itu paling penting ya. Nah, barulah kita bicara gadgetnya. Tapi ini Bu Retno, persoalan kita sekarang ini bukan hanya jaringan internet loh. Banyak sekolah-sekolah itu yang nggak terhubung dengan listrik. Ya. Nah, jadi saya kan pernah ikut ya monitoring ya kegiatan-kegiatan pendidikan. Kita ke daerah-daerah itu banyak ya di Sumatera Selatan itu banyak sekolah itu yang belum punya listrik gitu kan. Nah, misalnya saya contoh pengalaman menarik begini ya Pak Woni, waktu ada kebakaran ya, bencana lah di salah satu daerah di sini, kita berkunjung, ada satu sekolah
Itu ya alhamdulillah nggak kena gitu. Lalu di situ kepala sekolahnya dengan bangganya menjelaskan, wah ini Pak, alhamdulillah ini komputer yang 1 tahun lalu ini kan masih utuh nih Pak ya. Jadi box-boxnya itu bantuan komputer belum pernah dibuka Pak. Kenapa? Karena memang sekolah itu belum ada listrik gitu. Iya, ya. Nah, jadi kan Biasa. persoalan kita itu ya masih banyak sekolah yang nggak punya jaringan listrik. Jangankan sekolah, perguruan tinggi juga ya salah satu yang kita sering diskusikan ya, saya ketika masih jadi rektor itu ya hampir setiap minggu menggedor ya bagian IT, bagian sarana. Bagaimana caranya supaya mahasiswa kita. Jadi kalau mahasiswa itu komplain misalnya gimana kuota kami Pak, ya itu bukan mengada-ngada karena memang banyak mahasiswa itu yang nggak mampu ya. Beli kuota 50.000 itu sesuatu banget gitu kan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi apalagi krisis ekonomi seperti ini. Nah, jadi memang ya solusi ke depannya tidak ada solusi lain bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu harus melihat bahwa sarana IT atau infrastruktur digital ini memang harus dibangun. Nah, sekarang kalau kita tanya di sekolah kita itu dana apa namanya? Dana yang dari wali murid ini dana apa namanya? Nah, itu berapa persen sih yang digunakan untuk membayar internet gitu kan? Iya. Nah, banyaknya itu kan untuk beli pagar gitu kan. Pokoknya pagar masih bagus diperbaiki ya. Nah, itu kan karena apa? Ya karena nggak ngerti skala prioritas gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang ini kan banyak, saya yakin kalau IPB itu mungkin per bulannya bisa 0,5 miliar sekarang. Iya, iya. Ya, membayar lebih Prof. IT kan, lebih kan. Ya karena UIN Palembang aja Pak, yang masih kampusnya baru 1, running 1 kampus ya, itu sudah hampir 200 juta per bulan Pak. Nah, jadi kalau ada sekolah hanya bayar internet itu 3 juta, 4 juta per bulan, itu namanya dagelan gitu kan. Nggak mungkin kalaupun ada jaringan internet itu bandwidth-nya cuma berapa gitu kan. Ya dia kalau satu sekolah minimal punya 500 mega atau 1 giga bandwidth, ya itu baru jalan gitu kan. Kalau cuma bayar internetnya 1 juta sebulan, ya itu kan nggak serius namanya. Nah, jadi ini yang harus kita perbaiki. Makanya tadi saya katakan, mungkin kalau kita berharap anggota DPR bisa menggedor bupati, gubernur, ini mungkin nggak nyampe. Gitu. Nah, sekarang kalau nanti guru penggerak itu, ya pelakunya langsung itu ngomong dengan kepala sekolah, ngomong dengan kepala dinas, Pak ini kita nih masih kurang, infrastruktur digital kita nih masih kurang. Nah, mudah-mudahan itu akan lebih efektif. Nah, lalu yang kedua, ya tahun 97 saya ingat Pak Woni, saya masih studi di Melbourne, Australia. Jadi waktu itu ada seminar internasional namanya Virtual University. Ya, ada ide membangun universitas alamaya. Ya. Karena dengan teknologi digital, itu mereka tahun 97 loh udah bicara soal ini ya. Tapi yang bukan itu yang ingin saya katakan. Yang saya katakan itu ada seminar 3 hari. Hari pertama itu beberapa pakar gitu. Kenapa kita harus nggak perlu kita mahal-mahal bikin kampus gitu? Karena dengan teknologi digital kita universitas alamaya. Lalu hari ketiga itu ada salah satu profesor ya yang ya begini katanya. Pendidikan itu kan bukan hanya transfer of knowledge gitu kan. Tapi pendidikan itu transfer of values. Kalau kita bicara transfer of values, itu maka muajahah ya, face to face ya, interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik itu sesuatu banget gitu. Penting sekali. Ya, di mana guru itu ya selain inspirator ya, dia toladan bagi anak-anaknya gitu. Ya, nah ini yang kita nggak dapat ya ketika kita belajar daring.
Apalagi kalau untuk pendidikan dasar menengah, ya fase-fase di mana anak-anak ini memang perlu sekali tuntunan dan keteladanan dari para pendidik. Kalau untuk program S2, S3, menurut saya nggak ada problem dengan kuliah daring gitu. Tapi kalau untuk sekolah dasar menengah, ini selalu saya katakan ini kan emergency exit, ya, solusi darurat di masa COVID, ya. Jadi kalau Ban PT kan sudah mengatur, Pak, daring itu bahkan untuk perguruan tinggi itu ya nggak boleh lebih dari 30%. Betul. Nah, itu kan filosofinya itu supaya untuk SD SMP pun harus kita mulai supaya anak-anak kita siap gitu catch up dengan teknologi ketika mereka masuk SMA, masuk kuliah, apalagi mau kuliah ke luar negeri mereka sudah terbiasa. Tetapi ya yang kuliah tatap muka untuk penanaman nilai itu tetap harus kita perhatikan. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita sebagai pendidik. Ya, ini kita sudah jalan hampir 6 bulan gitu kan. Nggak pernah ketemu langsung dengan mahasiswa gitu kan. Jadi mahasiswa ini nggak ngerti dosen saya ini seperti apa. Jadi apa yang mereka tauladani gitu kan. Kita juga amal jariah kita juga berkurang, Pak Woni. Iya, kita hanya udah kalian baca ini, kasih PowerPoint. Kalau kita datang kan kita kasih bimbingan, ya KTP. Amal jariah kita lebih dari sekedar ilmu. Nah, jadi ya menurut saya ya ini solusi emergensi saja. Jadi ya kita harus formulanya harus kita benahi ketika normal. Tapi bahwa saat ini menurut saya jangan nekat-nekat tatap muka ya karena risikonya terlalu besar. Apa boleh buat lah, namanya juga krisis kan, darurat. Jadi namanya darurat itu yang haram pun boleh dimakan gitu kan. Iya kan. Nah jadi kalau sekarang kalau kita karena komplain bahwa belajar daring itu tidak komplit, lalu kita memaksa kuliah tatap muka dengan situasi itu namanya nekat. Jadi untuk sementara menurut saya ya kita happy-happy aja lah dengan kuliah daring ini, dengan asumsi bahwa ini adalah darurat. Ini bukan solusi jangka panjang, ini ada solusi sesaat. Ya gitu. Nah jadi saya kira itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya Pak Faruk. Baik, luar biasa sekali Profesor ini tanggapannya bahwa di masa emergency exit seperti ini dunia pendidikan membolehkan apa saja Prof untuk tetap berjalan pendidikan kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Prof tanggapannya. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada Pak Oni. Ya, saya kira saya sependapat dengan Prof. Sirozi ya bahwa memang ini kan kondisi darurat ya, kondisi darurat. Namun kondisi darurat ini juga bukan berarti akan berhenti ya. Selanjutnya tetap saja akan terjadi teknologi, perubahan teknologi. Tapi yang menjadi penting adalah tadi bagaimana kalau kita lihat lihat di televisi misalnya atau di media di YouTube misalnya bagaimana di guru-guru di Swedia, di Denmark gitu ya. Walaupun masih pandemi ini tetap saja melakukan aktivitas-aktivitas tadi pembinaan akhlak gitu ya, pembinaan akhlak. Karena mereka mengatakan bahwa usia dini ya usia TK sampai usia dini sampai SD itu adalah investasi sumber daya manusia. Ya kalau kita baca di Denmark, di Swedia, di Jerman itu adalah investasi yang awal katanya. Ya disitulah akhlak terus perilaku kejujuran itu dia ajarkan. Maka Swedia, Denmark, Jerman itu kan kalau lihat dari indeks ya atau indeks dari Islami itu kan nomor ya cukup tinggi ya, levelingnya di nomor 1 gitu ya, nomor 2. Nah, kalau dibandingkan Indonesia indeks Islaminya ada di level 80 ya urutnya, nomor urutnya. Nah, tadi terkait dengan Bu Retno ya memang ya ini tadi Ibu Retno ya darurat ya, mau tidak mau suka tidak suka sekarang ini kita dipaksa
ya dipaksa. Nah, cuman tentu saja sekali lagi tadi keterpaksaan ini juga ternyata ada berkahnya juga Ibu Bapak. Ya, saya misalnya karena harus ngajar daring gitu ya, supaya terus juga supaya efisien dengan mahasiswa, karena sekarang kami dibatasi misalnya tidak boleh bertatap muka dengan mahasiswa itu lebih dari 40 menit. Ya, itu ininya arahan dari Pak Rektor kami ya. Nah, maka sekarang ini banyak dosen yang merangkap-rangkap ya, jadi aktor, jadi sutradara, merangkap penulis cerita gitu ya. Merangkap. Nah, itu belajarnya di mana? Ya tadi teknologinya kita gunakan ya dari Google. Saya belajar di YouTube bagaimana membuat video pembelajaran segala macam ya. Itu adalah salah satu cara ya terkait dengan kesukaran tadi mengajar ya, upaya-upaya yang dilakukan. Jadi kita update diri. Saya kebetulan kemarin juga memberikan materi di dalam Apakerti tentang mengupdate diri dosen gitu ya. Ya, kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada di lingkungan kita. Ya, kalau sekarang sih yang paling mudah ya di Google kita cari bagaimana materi-materi tadi disampaikan oleh Prof. Sirozi terkait dengan student center learning misalnya, banyak sekali model, ya filmnya ada, metodenya ada, contoh-contoh kasusnya ada, ya kita bisa belajar di situ. Nah, kesulitan tadi, memang ini sekali lagi betul kata Prof. Sirozi ya, peran pemerintah. Ya. Nah, ini kan ada peran pemerintah daerah, ya, karena otonomi. Ya. Ini alhamdulillah di Bogor, Wali Kota Bogor kemarin ini sudah mulai memasang plotting wifi, wifi di perumahan-perumahan, di perkampungan-perkampungan. Jadi titik-titik ada anak-anak SD, SMP gitu yang ini itu dipasangkan wifi. Ya. Jadi itu dari sudut kuota ya itu sudah mulai mengurangi. Ya ada free ya wifi free. Kerjasama dengan sebuah provider ya, di titik-titik. Nah, kebetulan di perumahan saya kemarin diminta di titik dekat rumah gitu ya. Nah, saya juga senang juga nanti gratis juga kuotanya, gitu ya. Bisa memanfaatkan wifi dari pemerintah daerah. Nah tadi investasi itu betul Prof. Sirozi, yaitu bahwa pemerintah daerah ini berperan penting. Ya. Jadi investasinya di sarana ya memang tidak terlihat sarana ini ya tidak ada wujudnya ya jaringan ini, tapi ini kebutuhan dasar yang sekarang harus dipenuhi oleh pemerintah ya, terkait dengan sistem pembelajaran. Nah itu ya Bu Retno, jadi memang ada peran negara, tapi untuk gurunya sendiri update diri memang bisa belajar sendiri ya. Ya tapi kalau misalnya sumber dayanya terbatas sekali memang ya susah ya, sulit kita. Artinya kalau tadi gadget saja tidak ada, ya ini menjadi persoalan besar. Benar, apalagi tidak ada listrik, Pak Dokter. Nah, tidak ada listrik, betul. Parah. Saya juga dengar di satu pemerintah daerah, ya saya lupa di mana dia, di Gorontalo atau di mana, itu ada pembagian gadget untuk anak SD dan guru. Ya, jadi sekali lagi itu peran pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau kan otonomi ya dari pusat itu kan sudah diberikan anggaran cukup besar dengan COVID ini boleh digunakan untuk melayani itu bisanya. Nah yang berikutnya dari Pak Fazri, apakah efektif atau tidak terkait dengan perkuliahan ini? Ya kalau transfer knowledge saya kira masih kita bisa katakan bisa efektif ya, apalagi kalau dosennya atau gurunya bisa membuat interaktif gitu. Tapi yang sulit adalah terkait tadi bagaimana membangun akhlak, bagaimana membangun perilaku, itu harus interaktif ya, harus ada interaksi antara guru dengan siswanya, tidak bisa hanya melalui media ya. Itu ada kalau anak muda sekarang harus ada chemistry-nya gitu ya, ada rasa gitu
Ya seperti saya dengan kiai saya itu kan ada rasa hubungan ya apa ya ya susah dibayangkan lah gitu. Nah itu barangkali yang terkait dengan teknologi sekarang. Terus mungkin ini Pak Faruk ya ada satu pertanyaan lewat chat ini terkait dengan dari Pak Ono ya murid yang nakal ya tadi ya terkait dengan muridnya nakal saya teringat tadi menurut Kiai Mamun ya jangan-jangan itu adalah anak-anak kita yang akan menarik kita ke surga gitu ya. Wah, amin. Benar, Bro. Benar. Ya, jadi bagaimana kita harus treatmentnya menjadi luar biasa atau dia memang bosan orang anaknya bosan ya bisa jadi bosanan karena mungkin tadi bisa jadi apa ya istilahnya autis tapi belum tidak mencapai autis tinggi ya bisa kan dia atraktif gitu atau tadi anaknya cerdas gitu ya melampaui teman-temannya ya ini kalau di kami disebutnya pencilan mahasiswa pencilan ini ya tidak apa-apa itu yang harus dibina diarahkan ya tadi siapa tahu anak-anak ini akan membawa kita ke surga gitu ya ya kalau kita berhasil membinanya itu barangkali jawaban saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Oh, di sini juga ada Bu Heti, ini dari Mam Bonjol, Bu Heti. Ya, ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Faruk. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi buat kedua narasumber kita luar biasa sekali jawaban dari Prof. Sirozi dan juga Pak Dr. Woni. Semakin lama didengar jawabannya, semakin terasa ingin menambah materi siang hari ini. Cuma tidak terasa, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar yang pertama ini, kita sudah 3 jam lebih melaksanakan kegiatan ini, dan setidaknya ada rangkuman untuk akhir sesi ini yang akan saya bacakan, yaitu setidaknya di era 4.0 dan masyarakat 5.0, guru-guru penggerak harus memiliki skill dan harus memahami 7 tantangan yang dirangkum oleh Prof. Sirozi tadi. Di antaranya penerapan IT, kemudian mampu mengenalkan skill-skill di masa depan, membangkitkan potensi yang ada bagi siswa, mengembangkan metode-metode baru, kreatif dan inovatif, dan membuat paradigma belajar menjadi student-centered learning, dan yang terakhir adalah lingkungan yang memadai untuk menjadikan guru penggerak secara maksimal mendidik siswa. Dan juga yang disampaikan oleh Dr. Woni bahwa kita ini dalam journey shift, perpindahan perjalanan yang sangat luar biasa. Dari masyarakat 4.0 menjadi 5.0, kita ternyata telah diberikan sebuah amanah oleh Rasulullah SAW yang dicontohkan langsung, bahwa setidaknya ada 3 tadi yang saya catat. Dari sifat-sifat Rasulullah yang menjadi landasan kita untuk menjadi guru-guru yang memang mampu menghadapi masa depan. Di antaranya itu harus jujur dan amanah. Kemudian kita juga harus cerdas dan juga harus berkomunikasi atau tabligh. Dan itu semua sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu lakum Islam madinah. Bahwa Islam itu telah lengkap, tinggal kita sebagai guru penggerak untuk dapat melengkapi apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Prof. Sirozi. Kita beri tepuk tangan dari tempat masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk Pak Dr. Woni, luar biasa sekali Bapak. Meskipun kita jauh, tapi kita terasa sangat dekat. Kemajuan ini harus kita hadapi bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk Bapak Dr. Fajri Ismail yang telah menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan ini dari PW Matlaul Anwar Provinsi Sumatera Selatan, dan juga kepada co-host kita Bapak Ulil dan Ibu Reni. Saya Muhammad Faruk mohon pamit. Sampai ketemu pada webinar sesi 2, 3, 4, dan sampai 8 selanjutnya. Langsung dari Palembang. Sampai jumpa Prof. Sirozi, Dr. Woni, dan seluruh peserta semua. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada Pak Fajri, dan nomornya sudah di-sharing tadi. Pak Fajri, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Pas banget waktu zuhur.
Assalamualaikum. Ya, oke, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada moderator kita wabarakatuh. Bapak Faruk. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, kita sesi foto bersama. Oh. Untuk itu kami mohon kiranya kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena Siap. di sesi terakhir ini kita sesi gaya bersama. Kami persilakan Bapak Ibu. Dan Sama perlu orang kami rumah nih, Pak. informasikan bahwa ini merupakan seri webinar kita yang pertama. Insya Allah kami akan menyiapkan sampai 8 seri, Bapak Ibu. Seri pertama kita membangun Luar biasa. sumber daya manusia yang telah diisi oleh Pak Woni dan Prof. Sirozi. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena beliau berdua merupakan volunteer kami. dan kedua-dua narasumber ini bersedia untuk menjadi volunteer. Insya Allah semoga amal jariah yang telah diberikan oleh kedua ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber ini menjadi amal jariah buat narasumber kita pada siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi Pak Woni dan Prof. Sirozi. Insya Allah Bapak Ibu kami informasikan seri kedua webinar kita akan dilaksanakan pada tanggal 12 September tahun 2020. Kami juga punya database email Bapak Ibu. Insya Allah nanti surat undangan akan kami kirimkan baik itu via WhatsApp maupun nanti akan kami kirimkan via email nantinya insya Allah. Dan untuk materi kita yang kedua nanti insya Allah itu kita terkait dengan tema tentang pendidikan karakter dan kesehatan mental orang tua, guru, dan siswa. Jadi selama ini kita bicara tentang hanya guru dan siswa, tetapi belum pernah menyentuh pada orang tua. Dan insya Allah pada pertemuan kedua nanti kita akan masuk kepada ranah orang tua, bagaimana sebenarnya membangun karakter juga dari orang tua, dan kemudian juga bagaimana apa ini judulnya itu dari orang tua juga. Bapak Ibu terima kasih.